Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai 5 menit lagi ya, nunggu teman-teman juga semua join. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, Pak. Toilet, silahkan toilet dulu. Tapi nanti juga nggak apa-apa sih. Ya. Bukannya malah justru kamu tuh nasihatin dia, bikin dia nurut sama kamu, bukan kamu yang nurut sama dia. Jadi itu masih kehilangan dan aku sebagai papanya nggak mau memang itu karena kehilangan kamu. Jadi bahkan Ami itu baik sama kita. Nggak ada salahnya kita kesempatan dia lagi. Tapi itu kamu tuh selalu jalan sama orang, bukan kamu sendiri.
Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini. Nah, mohon maaf hari ini kita bisa kelasnya malam. Nah, untuk next time kita Ketua kelas UNESA ya. Ketua kelas UNESA silahkan nanti berkoordinasi dengan anak kerasaan di UM. Nanti akan saya kasih nomornya. Silahkan nanti kalau misalnya kalian ada senggang di jam berapa, misalnya di hari Rabu siang atau apapun. Nah, hari Rabu itu saya kebetulan free ya. Jadi hari Rabu itu sebenarnya nggak free juga sih, ada kelas seperti itu. Cuma silahkan karena semuanya daring jadi bisa dikondisikan. Nah, nanti kalian silahkan kasih semacam kayak alternatif untuk kelasnya jam berapa seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian sendiri nyaman dengan kelas malam seperti ini ya tidak apa-apa sama sekali. Oke. Ini berarti anak UNESA ada berapa ya? Ketua kelas yang anak UNESA? Ada nggak ketua kelasnya? Halo? Ada berapa kelas di UNESA ini? 4 kelas kah atau berapa kelas? Iya, 4 kelas. Oke, 4 kelas ya. 4 kelas, totalnya ada berapa anak? Ada 33 anak, Pak. Oke, 33 anak, 4 kelas. Berarti ketua kelasnya berbeda-beda ya, seperti itu. Oke. Iya, Pak. Ya, baiklah kalau begitu. Oke, nanti mungkin salah satu saja, nanti saya kasih di grup lah. Saya kasih di grup nomor dari anak di UM sendiri. Di sini ada anak UM juga kan berarti kan ya? Campur ya, oke. Nanti akan saya kasih, silakan nanti kalian berkoordinasi. Kalau misalnya memang tetap jam segini juga tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita pertemuan pertama. Anak UNESA udah dikasih tahu belum kalau misalnya kalian ini harus bikin proposal PKMI? Sudah, Pak. Sudah. Nah, apakah punya contohnya, Mbak Amabel? Oh, kalau bikin proposalnya masih belum, Pak. Oke, jadi gini ya. Ini untuk sekedar informasi saja. Jadi di UM ini memang sudah beberapa kali pertemuan, cuma memang di pertemuan awal kita itu ngerancang proposal PKM, bukan PKMI ya, beda ya, PKM. Nah, proposal PKM-nya itu udah dikumpulin dan udah diseleksi semacam itu. Cuma untuk materinya sendiri masih berjalan selama 1 minggu, mulai minggu kemarin. Nah, ini kita lanjutin di minggu ini, sekaligus mungkin bisa semacam kayak nambah insight aja sih, karena anak UNESA di sini baru masuk, jadi masih pemanasan dulu lah seperti itu. Walaupun nanti di ending dari pertemuan kita malam ini ada tugas yang harus dikerjakan untuk khusus untuk anak UNESA, karena kalian itu ada semacam kayak kewajiban untuk bikin proposal PKMI. Kalau di UM ini namanya PMW. Nah, sekarang kalau di Indonesia namanya PKMI di pusat seperti itu. Tapi kalau misalnya zaman dulu namanya PMW, program masa wirausaha. Nah, di UM sendiri PMW nggak wajib ya, cuma untuk anak-anak yang pengen ikut saja. Tapi kalau di UNESA, seperti kata Pak Marsudi kemarin, targetnya adalah bikin proposal PMW atau PKMI ini dalam waktu 2 minggu. Nah, silakan nanti untuk ketua kelas dari 4 kelas anak UNESA, silakan nanti bisa dikoordinasi kira-kira kalian senggangnya hari apa. Khusus untuk anak UNESA nanti ada 2 minggu alias 2 kali pertemuan dari saya yang bahas masalah proposal itu. Jadi kalian mungkin bisa semacam kayak saya kasih insight untuk bikin proposalnya dari A sampai Z semacam itu. Sedangkan anak UM silahkan nanti kalian seperti biasa aja. Jadi ngikutin perkuliahan seperti biasa dia dari A, B, C, D, E semacam itu per minggu. Jadi kalau anak UNESA nanti akan saya kasih insight dari A sampai Z dalam waktu 2 minggu itu. Tapi nanti kemudian kalian juga harus tetap ikut perkuliahan yang
reguler itu tadi. Jadi khusus untuk anak Unesa karena kalian ada tugas itu tadi, berarti ada kuliah reguler plus 2 kali kuliah semacam kayak konsultasi untuk bikin PKM itu sendiri. Silakan nanti ketua kelasnya dikasih tahu atau siapapun ya, 4 kelas itu bisa ditunjuk 1 atau 2 orang, bisa di grup juga bisa diinformasikan kalian mau kapan. Sebenarnya kalau malam saya selalu bisa ya, insya Allah semacam itu. Insya Allah selalu bisa, kalau misalnya jam 6:30 seperti itu di hari apapun selalu bisa, kecuali hari Sabtu Minggu. Jadi silakan nanti ditentukan aja 2 minggu itu hari apa aja. Oke. Suara saya jelas ini ya? Jelas. Jelas. Oke. Jelas ya, benar ya? Oke, perkenalkan saya yang akan ngajar mata kuliah kewirausahaan ini, nama saya Joni, Pak Joni, semacam itu. Kalian bisa panggil ya Joni, Pak Joni seperti itu ya. Saya harap karena di sini kita nggak terlalu kenal sebelumnya ya, namanya Zoom ya, walaupun anak UM juga nggak terlalu kenal juga, apalagi anak Unesa. Nah, saya harap apa yang saya sampaikan di semester ini bisa jadi sesuatu yang mungkin berarti bagi kehidupan kalian di kedepannya. Oke, langsung aja, karena ini mungkin ya insight awal aja dulu ya. Jadi kalian sebelum masuk ke tugas awal hari ini, silakan simak dulu apa yang bakal saya jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, ini insight awal aja. Jadi silakan yang namanya mungkin anak UM kemarin udah pada ngerjain tugas di Sipejar ya. Ini anak Unesa udah bisa masuk Sipejar belum? Unesa udah bisa masuk ke Sipejarnya UM belum? Belum, Pak. Kayaknya itu deh Pak, masih error bikin login akunnya deh. Oh gitu. Oke, Iya. jadi ini sebenarnya agak kendala sih ya. Jadi anak UM itu udah ngerjain tugas minggu lalu sebenarnya untuk kayak semacam nyari ide bisnisnya mau bisnis apa seperti itu. Nah, dan itu semuanya tugasnya via Cipejar. Karena kalau misalnya via Cipejar saya gampang koreksinya seperti itu. Cuma untuk karena ini masih trouble ya untuk anak Unesa, mungkin nanti tugasnya bisa dikumpulin via Drive aja. Nanti akan saya kasih link Drive-nya. Untuk anak UM silahkan bisa ngumpulinnya via Cipejar. Nanti akan saya kasih soalnya malam ini, bisa, dan saya kasih box buat ngisi tugasnya malam ini juga. Dikerjakan dalam waktu cukup 1 minggu aja, seperti itu ya. Oke, kita mulai insight malam ini. Nah, udah kelihatan belum? Ada namanya Running Creative Industries from Your Passion. Kelihatan belum ini screen-nya? Sudah, Pak. Oke, jadi malam terima kasih banyak. Oke, malam ini kita bakal membahas masalah ini ya. Bentar ya, bisa di full screen nggak ya? View full screen. Oke. Ya, jadi running creative industries from your passion. Nah, kita tahu semua di sini kan otomatis kalian anak DKV, desain komunikasi visual, seni desain semacam itu, tentunya kalian sangat erat hubungannya sama passion ya. Ya, mungkin nggak asing bagi kita yang namanya orang kuliah di jurusan seni dan desain itu ya nomor 1 biasanya, bukan nomor 1 sih, kayak sering banget kita itu ngaitkannya itu karena hobi, karena passion, karena kita suka gambar, karena kita suka desain seperti itu, atau karena kita tertarik. Makanya di sini saya membahas masalah running creative industries from your passion. Mungkin ada banyak yang nanya kemarin kayak semacam, Pak, bikin bisnisnya ini bisa terserah nggak sih, bebas nggak sih sebenarnya, asalkan ngasilin uang atau nggak sih sebenarnya ya. Di mata kuliah ini sebenarnya outputnya nanti di endingnya itu adalah proposal bisnis, yaitu business plan yang sebenarnya bisa kalian wujudin juga dalam bisnis yang asli. Tapi di perkuliahan ini karena SKS-nya cuma 3, otomatis kalian nggak akan bikin bisnis ini real. Tapi kalau misalnya kalian pengen ya silahkan seperti itu. Nah, bisnisnya bisnis apa? Bisnisnya adalah bisnis yang sesuai dengan tentunya keilmuan kita ya, seni desain seperti itu. Walaupun di sini from your passion, mungkin passionnya bukan terkait seni desain ya, kalian harus semacam kayak mengkaitkan itu dengan seni desain. Mungkin kalau misalnya Mas Aditya Kembara ini, nah Mas Aditya Kembara ini dia suka misalnya suka food gitu ya, makan semacam itu kan sebenarnya nggak ada hubungannya sama desain, tapi kamu bisa kayak turning itu menjadi sesuatu yang berkaitan sama desain. Misalnya kayak saya suka sushi Pak, nah semacam itu. Nah sushi itu adalah sesuatu yang makanan kan, berarti otomatis makanan yang kayak nggak ada hubungannya sama desain. Tapi kalau misalnya Mas Aditya Kembara ini sendiri memang kekeh untuk bikin itu jadi sebuah usaha di mata kuliah ini, kamu harus cari kira-kira sesuatu yang bikin dia itu ada hubungannya sama desain. Misalnya susinya itu didesain sedemikian rupa sehingga bentuknya nggak
apa namanya, sushi itu bentuknya gimana sih, kayak bulat-bulat gitu ya. Mungkin kamu bikin apa namanya sebuah produk sushi tapi dia nggak bulat lagi, desainnya berbeda, atau mungkin kemasannya berbeda, atau mungkin kamu maskotnya ada sendiri, susinya itu sendiri, cara campaign untuk pemasarannya nanti ada sendiri seperti itu, sehingga dia bisa beda sama sushi-sushi sebelumnya, yaitu masuk bisa di apa namanya, bisa dimasukkan dalam mata kuliah ini. Tapi kalau misalnya kamu sendiri bikin sushi yang ya sushi seperti sushi-sushi pada umumnya dan tidak ada spesialnya, tidak ada kreativitas atau mungkin inovasi yang ada di dalamnya, ya tentunya kamu akan mungkin bisa saya tolak di proposal di mata kuliah ini, karena sebenarnya yang penting adalah mata kuliah ini adalah inovasi yang berkaitan sama desain ataupun seni seperti itu. Nah, di sini ada running creative industries from your passion, maksudnya adalah gimana caranya kita bisa run atau mungkin menjalankan usaha sesuai dengan passion kita. Karena sebenarnya ketika kita melakukan usaha pakai passion ya, berawal dari passion itu lebih gampang daripada kita itu enggak dari passion. Kenapa? Bayangkan aja misalnya Mbak Laili nih. Mbak Laili selama ini tuh nggak kenal tuh namanya software, komputer atau apapun semacam itu, tapi dia kekeh untuk menjalankan usaha itu seperti itu. Nah, otomatis Mbak Laili ini harus benar-benar belajar dari awal banget tentang itu. Walaupun sebenarnya kita bisa kayak misalnya kamu punya banyak duit, hire orang atau apa namanya, mempekerjakan orang itu tadi ya yang berkaitan sama komputer untuk bikin usaha kamu jadi lebih berhasil. It's okay seperti itu. Kalau misalnya kamu pernah nonton drakor film startup, nah CEO-nya itu kan nggak ngerti sama sekali masalah ini ya komputer semacam itu. Tapi kebetulan di situ ada orang-orang yang mengerti masalah komputer. Nah, itu bisa saja sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya Mbak Laili ini sendiri memang dari awal itu tahu permasalahan mengenai komputer itu sendiri. Jadi sebisa mungkin kalian run bisnis itu ya memang dari awal itu udah sedikit lah minimal. Jadi nggak kosong-kosong banget lah. Jadi minimal sedikit mengetahui tentang seluk-beluk dari dunia bisnis yang kalian mau jalani seperti itu. Jadi ketika kalian pun nantinya akan hire karyawan atau mungkin mempekerjakan orang yang di bidangnya itu seperti itu, kalian nggak benar-benar kayak lost gitu loh. Jadi kayak nggak ngerti sama sekali, terus kalian nyerahin ke orang itu, padahal kalian CEO-nya. Jadi di sini kalian bertindak sebagai CEO-nya ya, istilahnya adalah founder atau CEO. Jadi pemiliknya, semacam owner nih, semacam itu. Jadi hingga kalian misalnya nanti di proposalnya di situ ada tugas untuk bikin karyawan, ya kalian harus tahu kira-kira karyawan apa saja yang dibutuhkan di situ. Dan tentunya karyawan itu sendiri tidak harus punya sesuatu yang lebih dari kalian sendiri. Maksud saya adalah kalau karyawannya itu pintar boleh, tapi jangan sampai dia minteri kalian gitu. Karena di sini CEO itu tugasnya adalah pemimpin ya, leader dari semua itu. Jadi kalau misalnya Mbak Laili tadi dia memang nggak jago komputer sama sekali, ya kamu harus belajar dari awal tentang komputer itu sendiri. Nah, itu agak berat. Makanya gimana caranya Mbak Laili ini mungkin bisa kayak gain atau mungkin mencari ya, kayak kira-kira passion saya itu di bidang apa sih, kira-kira ya saya nggak nol banget itu di dunia apa. Misalnya kayak dia karena suka berhijab atau mungkin suka foto OOTD, mungkin dia kayak bikin usaha itu di bidang fashion muslimah atau seperti apa misalnya itu sendiri. Jadi nggak terlalu jauh sama kesehariannya, nggak terlalu jauh sama apa yang dia selama ini alami. Oke, lanjut. Nah, Indonesian Small Medium Enterprise atau misalnya kita bisa bahasa Indonesiain sebagai UKM ya, Indonesia UKM ya, usaha kecil menengah seperti itu. Ada juga usaha kecil sangat menengah juga ada semacam itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekarang itu, kenapa saya munculin di sini, kalian bisa menyadari bahwa sebenarnya di Indonesia ini sekarang lagi, nggak sekarang ya, udah berapa tahun ini tuh medium enterprises di Indonesia, apalagi yang berkaitan sama craft and design, art and design semacam itu benar-benar naik. Kalau misalnya kalian sekarang lihat banyak sekali pameran ya, selain pandemi ya, tentunya kalau misalnya kita ngomongin pandemi nggak ada yang naik ya, mungkin naiknya adalah naik penyakit dan juga orang jualan masker. Tapi kita bisa lihat bahwa banyak sekali pameran di Indonesia sendiri yang mengangkat tentang art and design dan semuanya itu rame gitu. Kalau misalnya kalian tahu di zaman-zaman saya masih muda dulu itu art and design di Indonesia itu nggak terlalu bisa dihargai. Kalau misalnya ada yang bilang kayak pedagang barang-barang buatan tangan handmade semacam itu, mereka tuh kayak menderita. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang nawar, banyak sekali orang itu udah bikinnya benar-benar greget tapi ditawar terus, atau mungkin mereka banyak customer yang kurang menghargai lah istilahnya, kayak semacam kayak knowledge tentang bikinnya itu susah loh. Itu tuh kurang. Jadi mereka tuh selalu kayak, oh ini karena dari enceng gondok ini kan nemu di kali atau seperti apa dan semacam itu. Jadi
knowledge itu kurang, tapi makin lama mungkin kita bisa bilang bahwa Indonesia ini sendiri sebenarnya sebagai pengikut budaya Barat ya. Kalau misalnya kalian tahu di Eropa semacam itu, handmade itu benar-benar yang bisa mahal banget. Jadi kalau misalnya kalian di sana itu kalian crafter semacam itu, crafter itu bisa jadi sebuah pekerjaan yang kayak dihargai banget. Kenapa? Karena dengan satu piece craft yang kalian bisa bikin itu sendiri, kalian bisa jual seberapapun dan kalian benar-benar kayak dihargai, entah itu cara pembuatannya, entah itu cerita yang ada di balik itu, siapa yang bikin, ini bahannya bikinnya apa namanya, dapatnya dari mana, gini-gini. Intinya adalah sesuatu yang lebih dihargai. Nah, Indonesia itu sekarang udah mulai seperti itu. Saya rasa udah cukup lah seperti itu. Kenapa kalau misalnya kalian ke Jakarta, tiap April itu sebenarnya ada pameran namanya Inacraft ya. Nah, Inacraft itu adalah sebuah pameran craft exhibition ya. Pameran craft di Indonesia, salah satu yang terbesar seperti itu, ada Indocraft, Inacraft, Craftina dan lain-lain semacam itu yang kalian bisa, kalau orang Jakarta biasanya ke JCC, Jakarta Convention Center. Mungkin di kota-kota kalian juga sering ada pameran kerajinan seperti itu. Saya nggak tahu. Cuma kalian bisa lihat bahwa orang jualan batik semuanya itu benar-benar kayak apa namanya, rela untuk bisa dan rela untuk apa namanya, jualan di situ. Padahal kalau misalnya kalian tahu, sekali jualan di Inacraft itu nyewa standnya doang itu selama 5 hari itu sekitar 19.500 untuk orang biasa. Kalau misalnya kalian apa namanya, badan usaha itu lebih mahal lagi gitu. Nah, jadi bayangkan kayak 5 hari 20 juta. Nah, itu omsetnya berapa, harus berapa, terus labanya harus berapa, tapi kamu tahu bahwa setiap tahun itu pameran ini benar-benar kayak rame gitu. Berarti intinya adalah pameran ini berhasil. Nah, semacam itu adalah salah satu bukti bahwa sebenarnya apa namanya, kehidupan craft atau crafter handmade di Indonesia itu benar-benar lagi melonjak seperti itu. Begitu pula dengan desain. Nah, kalian sekarang bisa lihat banyak sekali anak muda yang punya usaha. Nah, kalau misalnya kalian tahu di zaman saya dulu, saya juga ikut PKM, PMW, dan juga memulai bisnis dari ketika saya apa namanya, semester 2 di kuliah sampai sekarang pun seperti itu. Tapi dulu itu kayak benar-benar yang mungkin bisa dibilang kayak langka ya. Bahkan kadang orang bilang kayak, wah keren ya, keren ya. Kalau sekarang itu kayak semacam itu keren juga, tapi banyak yang bikin semacam itu. Oke, kalian bisa lihat sekarang di Instagram banyak yang bikin kafe, banyak yang punya apa namanya, brand baju, entah itu dia nggak punya toko, dia jualan online doang, dia hobi moto, dia bisa foto OOTD yang bagus, teman-temannya pada cantik, ganteng semua, mereka pakai teman-temannya buat jadi model, nah semacam itu benar-benar sekreatif itu. Makanya ketika kalian sekarang jadi anak di cafe itu benar-benar harus struggle dan juga bisa bersaing sama mereka sendiri, karena apa namanya, pesaing kita itu sekarang nggak cuma sekedar anak desain doang, tapi semua orang yang memang apa namanya, punya passion di dunia kreatif itu sendiri. Ya kalian bisa tahu lah sekarang itu editing, designing, semua itu bisa dipelajari via YouTube, via internet semacam itu, sehingga kalian itu persaingannya lebih ketat. Nah, otomatis ketika kalian bikin bisnis ya harus dipikirin lebih mateng lagi. Kita nggak cuma sekedar kayak nyari duit doang. Oke lah, duit itu sangat penting ya. Maksud saya adalah ya bisnis kalau nggak ada duit ya bullshit semacam itu. Tapi kalau misalnya kalian cuma jualan pulsa di mata kuliah ini, ya itu benar-benar kayak ya itu bukan entrepreneur tapi itu kayak pedagang doang, nah semacam itu. Kemarin ada yang nanya sih kayak semacam saya jualan terserah ya Pak, jualan apapun bisa ya. Ya nggak apapun juga sebenarnya sih. Jadi ya harus berkaitan sama seni dan desain. Dan kalau bisa ya ada inovasinya. Apakah harus selalu kayak benar-benar kayak PKM, program kreativitas mahasiswa yang benar-benar yang super kreatif, super belum ada? Enggak juga gitu. Kalian bisa bikin pakaian-pakaian yang sebenarnya udah pernah ada, tapi mungkin dengan style kalian sendiri, mengadopsi dengan bisnis teman kalian, atau mungkin bisnis-bisnis dari apa namanya yang ada di Instagram itu sendiri, tapi dengan style kalian atau ide dari kalian sendiri seperti itu. That's okay. Nah, oke, ini intermezzo aja. Ya, Indonesia sendiri punya banyak craft, ada apa ini? Wayang, ada patung, ada ya bener, wayang, patung, ada batik. Nah, semacam itu. Sekarang juga batik itu bukan sesuatu yang kalau dulu itu mungkin bisa dibilang kayak dipakainya buat kondangan doang, tapi sekarang bisa dipakai untuk apapun. Dan banyak sekali brand-brand batik anak muda itu yang bikin fashion batik itu jadi sesuatu yang lebih rich, lebih mahal,
lebih berkelas, nah semacam itu. Tapi bisa dipakai di any occasion, jadi bisa dipakai di apapun waktunya, mau dia itu mau kencan sama pacarnya atau mau kemanapun dia bisa pakai itu. Nah itu salah satu contoh bahwa peran anak muda itu benar-benar penting. Oke, terus ada stone carving. Nah, kalau misalnya kalian sendiri di Yogyakarta juga apa namanya? Jadi ini bisa dijadikan inspirasi ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin sesuatu itu apa namanya? Kadang juga harus bisa lihat bahwa Indonesia tuh punya banyak sekali budaya seperti itu. Jadi nggak cuma sekedar kayak ya batik doang budayanya seperti itu, nggak cuma sekedar itu, tapi kita punya banyak sekali budaya yang sebenarnya mungkin kita bisa jadiin itu sebagai inspirasi untuk budaya kita sendiri. Nah kalau misalnya kalian ke Jepang, ke Thailand, semacam itu, ke England, Inggris, UK semacam itu, walaupun mereka itu negara-negara yang Korea ya, negara-negara yang sebenarnya maju banget malah semacam itu. Cuma kalian tahu bahwa mereka itu benar-benar yang kayak ketika kita beli barangnya itu feel-nya itu dapat gitu loh. Jadi feel Jepangnya itu dapat, feel UK-nya itu dapat, feel Koreanya dapat, Thailand banget lah semacam itu bisa dapat juga semacam itu. Karena apa? Karena mereka itu tahu bahwa apa namanya nilai. Jadi mereka sadar banget bahwa nilai dari negaranya itu apa, nilai budaya itu sebenarnya apa, makanya mereka taruhlah itu di cindera mata yang mereka miliki seperti itu. Jadi bolehlah sebenarnya kita itu ngadopsi budaya-budaya luar untuk dimasukkan ke Indonesia, tapi mungkin kita akan lebih bagus lagi kalau misalnya kita itu mixing, jadi kayak mencampurkan budaya itu tetap ada nilai Indonesia yang ada di situ sehingga orang ketika beli itu bisa lebih kayak merasa bangga ya bahwa itu dari Indonesia. Nah ini ada satu cerita sedikit. Jadi nggak semua usaha itu bisa jalan mulus ya. Nah, saya dulu punya usaha apa namanya jualan produk-produk khas Bali di Malang seperti itu. Saya mikirnya adalah ya orang ketika pengen produk-produk khas Bali, entah itu patung, hiasan dinding atau apapun lah yang berkhas Bali semacam itu harus ke Bali dulu nih. Zaman dulu maksudnya kayak ke sana itu biaya banyak, mahal, jauh semacam itu. Makanya saya bawa barang-barang itu ke Malang seperti itu. Ada yang bisa nebak nggak usahanya jalan apa nggak? Kalau dari saya cerita sebenarnya udah tahu sih jalan apa nggak. Ada yang bisa nebak nggak? Sepertinya tidak, Pak. Oke, Mas Naufal, kamu jawab tidak. Kenapa tidak? Karena kan yang membuat itu spesial karena mereka dari Bali, toh, Pak. Dia itu juga datang ke Bali, gitu. Betul. Jadi sesimpel itu sebenarnya, tapi saya dulu nggak memahami itu. Jadi saya lihatnya dari sisi pandang ekonomi doang. Kalau dari sisi ekonomi oke. Ketika kita bawa barang dari Bali ke Malang seperti itu mungkin akan naik sedikit harganya, tapi akan lebih murah ketika kita datang ke Bali. Tapi ternyata bangkrut usaha itu. Kenapa? Karena benar kata Mas Naufal tadi, vibes-nya beda. Kita beli sesuatu di Bali dengan harga murah, ketika kita beli itu mood-nya beda, vibes-nya beda daripada kita beli barang itu di Malang yang walaupun ya notabene barang itu sebenarnya asalnya dari Bali, tapi kayak nggak ada kebanggaan atau nggak ada feel-nya sama sekali. Makanya orang ketika apa namanya beli barang itu di Malang ya udah nggak tertarik lagi gitu. Jadi ya itu tadi kayak misalnya kita ke Bali ya dalam rangka liburan dong. Kata liburan otomatis kita harus beli sesuatu, nah semacam itu. Nah, kalau di Malang kita enak-enak jalan, disuguhin kayak gitu, nah kita nggak lagi mau beli apa-apa, nah semacam. Jadi itu benar-benar kayak fail. Oke, tuh. Oke. Nah, ini contoh aja. Jadi kalian bisa memanfaatkan hobi itu ya. Jadi apa namanya hobi ketika kalian pengen bikin hobi itu nggak selalu harus sesuatu yang apa namanya datang sebelumnya ya. Maksud saya udah ada semacam itu. Tapi hobi itu bisa kalian ciptakan. Mungkin kalian passionate terhadap Indonesian culture, kalian bisa lakukan beberapa macam hobi yang sebenarnya ini gampang banget untuk kalian lakukan. Misalnya kalian bikin kain-kain jemputan. Kain-kain jemputan ini kalau misalnya kalian bisa tahu itu bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya adalah tie-dye ya, bahasa kerennya seperti itu. Dan ini kain jemputan ini dulu udah marak banget. Nah, sekarang pun juga masih seperti itu, tergantung dari gimana caranya kalian nge-style kain jemputan ini biar lebih fashionable dan juga lebih kekinian seperti itu. Mungkin kalian juga bisa apa namanya turning batik, anak desain seperti itu nggak selalu batik itu harus dibikin secara manual. Mungkin kalian bisa bikin pattern-pattern batik di berbagai macam produk kalian, itu juga bisa untuk ngasih aksen Indonesia itu sendiri. Wayang,
bikin gerabah lah semacam itu. Kalian tahu nggak sekarang itu ada yang tahu nggak? Oke, tak kasih ini ya challenge ya. Tanyaan aja, jadi biar nggak saya yang ngomong. Mbak Amabel, ada nggak Mbak Amabel? Iya, Pak. Kamu tahu nggak sekarang tren gerabah itu lagi naik? Saya kurang tahu sih, Pak. Kurang tahu. Kamu bukan anak Instagram ya? Saya anak Instagram, cuman kurang update kalau masalah ginian, Pak. Oke. Ada anak-anak yang gemar benda-benda estetik nggak di sini? Mbak Maria, coba. Maria Jacinta. Are you there? Iya, Pak. Oke, Mbak Maria Jacinta, kamu pernah tahu nggak sih, pernah nyadar bahwa gerabah itu di Indonesia itu lagi naik, keramik, gerabah? Waduh, Pak, saya nggak update, Pak. Nggak update. Maaf. Tania biasanya update, Pak. Siapa? Tania. Fania. Oke, Fania, mana Fania? Oh, Tania. Enggak, saya kurang tahu juga, Pak. Baru dengerin nih kalau gerabah lagi naik, baru dengerin nih. Oke, gerabah lagi naik sebenarnya itu benar ya. Jadi mungkin kalian kurang menyadari bahwa menganggap bahwa gerabah itu adalah hal seperti yang saya contohkan di monitor ini saja. Sebenarnya gerabah itu ya keramik juga bisa, terus benda-benda dalam kehidupan sehari-hari seperti ini juga bisa. Nah, kalian pernah tahu nggak sih kayak vas-vas di Instagram, vas yang dari gerabah, yang warnanya mungkin putih, pink, keramik, semacam itu, yang bentuknya itu kayak kadang nggak jelas gitu. Pernah tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tapi itu bisa buat photoshoot, bisa buat kayak bikin ruangan itu jadi estetik. Kalau kalian searching di Shopee itu ada namanya vas estetik gitu, estetik vas. Nah semacam itu nanti kalian udah temuin banyak sekali vas estetik yang sebenarnya bentuknya itu kayak kalau dulu kita bikin gerabah itu sedemikian rupa sehingga dia bisa benar-benar kayak perfect bentuknya, bulat ya bulat, kotak ya kotak. Kalau sekarang itu kayak kadang ada yang gak jelas bentuknya, tapi justru pokoknya bisa buat nancepin bunga gitu doang, tapi dia bisa tren, bisa mahal, bisa bikin estetik ruangan kalian. Ada yang tahu nggak itu? Masa nggak ada sih? Nggak ada? Jauh sih. Pak, yang kayak lagi tren yang bentuknya aneh-aneh yang warna-warni itu kan ya, Pak? Betul. Jadi itu gerabah juga sebenarnya. Cuma mungkin kita nganggapnya, Mbak Tania, semacam itu nganggapnya adalah gerabah itu ya sesuatu yang dari tanah liat gini doang, semacam itu mungkin yang jadul-jadul. Sebenarnya gerabah itu ya termasuk yang itu tadi, Mbak Tania. Jadi itu lagi tren sekarang dan ya itu mungkin perulangan ya. Dulu gerabah pernah tren, nah sekarang lagi tren lagi, tapi trennya mungkin nggak sama kayak dulu. Jadi bisa berubah seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian ada di desain itu namanya forecasting trend, semacam itu, trend forecasting. Jadi gimana caranya kita bisa meramal kira-kira tren yang bakal naik daun di tahun depan, 2 tahun, 10 tahun lagi itu apa. Nah, kalian juga pasti tahu bahwa selama pandemi ini kita juga mungkin mama kalian, ibu kalian sendiri bisa jadi, saya pun juga iya, itu benar-benar hobi nanam. Karena kita setiap hari di rumah, saya yang awalnya itu nggak suka tanaman, tapi saya sekarang punya tanaman banyak di rumah. Nah itu karena lihat betapa estetiknya orang nanam bunga di rumah. Sesimpel itu, dan mereka nanam pakai pot gerabah, pot sesimpel, kalau ini potnya kan agak kurang simpel ya, tapi pot simpel yang kalian tahu kayak benar-benar kayak cuma bulat doang, polos, warna merah bata, itu dijual bebas dan laris manis. Nah itu salah satu ciri khas bahwa ciri atau tren ya, ciri bahwa tren itu sebenarnya berulang. Padahal sebenarnya pot semacam itu dahulu kala itu sudah ngetren dan sudah mulai ditinggalkan dengan adanya banyak pot plastik. Tapi sekarang karena itu tadi ya pandemi, estetik demi estetik itu doang, pot-pot itu tadi akhirnya muncul. Itu salah satu bukti. Oke, nextnya ada anyaman. Anyaman kalian mungkin pernah tahu ya, tas-tas anyaman ini dari Bali ini yang ngetren banget karena ya nggak terlalu mahal pertama, dipakai juga bagus, nah semacam itu. Ya, sampai sekarang pun masih ngetren sih kayaknya nyamannya karena ini terkait sama isu lingkungan ya. Jadi reduce recycle semacam itu. Kalian juga mungkin kalau lihat di TV ini sering dijadiin properti untuk bikin ruangan jadi estetik. Di rumah-rumah juga sama. Jadi
Ada pot anyaman, tas anyaman, tikar, macam-macam itu. Padahal anyaman tuh udah jadul banget sebenarnya. Maksud saya adalah ya orang tua mungkin kayak anyaman ya tikar doang gitu. Atau besek doang, besek tahu ya, jadi besek doang atau apapun semacam itu yang kelihatannya jadul banget. Tapi sekarang benar-benar kayak asal estetik doang, harganya bisa naik. Nah, carving juga bisa jadi ukir-ukiran, nah semacam itu. Ukir-ukiran nggak selalu harus di kayu, tapi bisa di buah atau apapun semacam itu, di es. Semacam. Oke. Nah, passion to business ya. Untuk sukses menjadi sebuah owner bisnis ya atau seorang entrepreneur, kamu butuh passion. Nah, kenapa butuh passion? Nah, karena passion itu bisa bikin kalian tuh struggle untuk ngejalanin bisnis kalian sendiri. Kalau misalnya kalian sendiri nggak terlalu passionate terhadap suatu hal, kalian gampang goyah. Nah, semacam itu. Nah, menemukan passion itu sendiri sebenarnya ya susah-susah gampang sebenarnya. Ada orang yang sampai tua pun dia itu sebenarnya nggak paham sebenarnya hidupnya itu senangnya apa. Semua suka. Nah, mungkin kita punya berbagai macam kesukaan, kesenangan, hobi dan lain-lain semacam itu. Tapi kita mungkin nggak semua kesukaan kita itu bisa dibikin bisnis. Jadi ya pintar-pintar kalian aja. Kalian lihat kira-kira kalian tuh nggak mudah bosan sama apa sih sebenarnya. Jadi kalian tuh nggak mudah bosan ketika lagi apa sih. Nah, kalian tuh senengnya itu ngapain sih? Kalau saya senengnya ada 5, nah 5 itu apakah 5 itu bisa benar-benar bikin saya bikin bisnis bisa apa enggak semacam itu. Oh ternyata kesenangan yang satu ini butuh duit yang banyak, saya nggak punya duit yang banyak. Kesenangan 2 ini bahan bakunya susah ditemuin, nah semacam mungkin kalian bisa pakai yang kesenangan 3, 4, 5 sebagai alternatif seperti itu. Jadi memang ini kadang bikin orang frustasi karena orang nggak selalu paham terhadap passionnya. Passion adalah sesuatu yang mungkin kita sehari-hari suka atau sesuatu yang sehari-hari kita demen lakuin. Nah mungkin kalau ada orang yang hobi koleksi sepatu, nah semacam itu mungkin dia bisa trying to buat usaha sepatu. Mungkin ada orang yang suka nge-style hijab, nah dia bisa trying untuk usaha hijab sendiri. Mungkin orang suka make up seperti itu, mungkin dia bisa usaha jasa make up. Jadi di sini nggak selalu harus produk ya, jadi produk dan jasa. Seperti nama mata kuliahnya, Kewirausahaan Bahasa dan Seni, bukan berarti ya. Oke, ada namanya mata kuliah bisnis produk dan jasa. Jadi itu silahkan kalian di sini bisa kayak bikin proposal bisnisnya, nanti bisa produk, bisa juga jasa, silahkan terserah. Oke, terus, nah ini salah satu saya kasih contoh beberapa teman-teman saya yang passionate terhadap suatu hal dan dia berhasil sampai sekarang. Ada yang kenal Mbak Tias ini nggak sih? Misalnya ini temannya Bu Nami, temannya saya juga, temannya Bu Nanda Megumi. Nanda Megumi, namanya siapa sih sebenarnya? Nandanini Anggali ya kalau nggak salah ya. Tapi bahasa kerennya Nanda Megumi dulu dia. Nah ini temannya Nanda, ini namanya Butias. Nah Butias ini adalah dosen dari Universitas Semen Indonesia, WISI, nah semacam itu. Jadi Butias ini dulu ketika kuliah, sama kayak saya juga, bisnis. Nah ini kita ketemunya justru ketika jalanin bisnis itu. Jadi Butias ini jalanin bisnis dulu itu sepatu plastik. Nah ini yang sebelah kanan ini sepatu plastik, karena dia suka ngoleksi sepatu. Dan di situ ada masalah. Jadi kalian juga harus bisa lihat kesempatan dalam kesempitan ya, bisa dibilang semacam itu. Karena si Tias ini dia agak sedikit susah menemukan size sepatunya, makanya dia kayak sering banget kayak custom sepatu di tukang sepatu karena size sepatu dia itu agak gede. Jadi akhirnya dia bikin usaha lah sepatu seperti ini, dan dia karena suka batik, dia bikinlah sepatu, gimana caranya sepatu kulit dikembangin sama batik di sini, namanya Classic Shoes. Nah mungkin sekarang udah nggak established lagi atau lagi vakum, tapi Tias ini pernah menjuarai Wirausaha Muda Mandiri. Jadi kalau misalnya kalian tahu ada namanya program Wirausaha Muda Mandiri WMM dari Bank Mandiri seperti itu. Tias ini salah satu pemenangnya seperti itu. Nah, mamanya Tias ini mentor saya dulu di PMB juga. Makanya kita kenal. Jadi mungkin kalian ketika nantinya menjalani bisnis, kalian akan dapat circle-circle yang nggak kalian duga sebelumnya. Nah, Tias itu sekarang karena lagi pandemi dan dia sekarang udah mulai suka make up dan suka hijab seperti itu, dia sekarang bikin bisnis hijab, ini namanya adalah Scarfus. Nah, Scarfus ini. Nah, kalau nggak salah ini dulu juga di
idenya itu juga digodok sama-sama sama Bu Nami deh, kalau nggak salah sih. Koreksi saya kalau misalnya salah ya. Jadi nggak seperti kalau misalnya Bu Nami ada nggak sih di sini? Nggak ada ya? Nanda ada nggak? Nanda nggak ada. Oke, Nanda nggak ada. Jadi ini dulu bisnisnya digodok sama Bu Nami mungkin, tapi akhirnya nggak bisnis bareng-bareng, dan dia cukup inovatif semacam itu karena dia ngeluarin berbagai macam seri, entah itu jilbab anti air lah, atau mungkin bahkan kemarin pas di di Lebaran dia bikin hampers semacam itu. Kalian tahu sendiri hampers tuh lagi ngehits banget tahun kemarin, apalagi kalau misalnya kita pandemi, kita kadang nggak bisa ngasih orang itu secara langsung, nggak bisa anjang sana ke orang lain, nah semacam, makanya mereka ngirim hampers. Yang kedua adalah Mbak Leni Mizel. Ada yang bisa nebak nggak Mbak Leni Mizel ini siapa dan dia itu usaha apa? Ayo. Ada yang bisa nebak? Oke, tak kasih. Kafe, Pak. Kafe. Kan. Kerajinan rotan mungkin. Kerajinan rotan. Siapa Mbak Caula tadi? Caula. Oke, yang lain. Ada yang lain? Belum benar. Masih belum, sedikit menyerempet tapi belum. Ada yang tahu nggak? Dia ini apa, siapa, atau mungkin usahanya apa? Gitu. Tapi kan tadi benar sih sebenarnya. Cuma maksudnya kayak mungkin awalnya dia apa gitu. Furnitur, Pak. Nah, furniture, semacam. Oke, saya reveal aja ya. Jadi Mbak Leni Mizel benar sebenarnya, kerajinan rotan tadi juga benar. Salah satu ya mungkin bisa jadi seperti itu. Mbak Leni Mizel adalah seseorang yang sesimpel dia itu suka nata rumah awalnya. Kalian bisa search di Instagram namanya Leni Mizel. Mbak Leni Mizel adalah seorang ibu rumah tangga yang hobi nata rumah biar kelihatan lebih bersih dan lebih estetik. Nah, kalau misalnya kalian tahu sekarang itu, kalau dulu kita mikir orang di Indonesia itu yang rumahnya bagus itu dikit. Orang kaya doang. Kalau sekarang mah banyak banget orang yang di Indonesia yang punya Instagram. Bahkan Instagramnya itu bukan Instagram dia, tapi Instagram rumahnya. Ada rumah Atika, rumah estetik, rumah apa, rumah negara, dan sebagainya semacam itu. Jadi rumah itu punya Instagram semacam itu. Sama kayak punya Mbak Leni Mizel ini sendiri. Jadi Instagramnya isinya adalah yang penataan rumahnya, penataan mejanya, tempat dia beli dia jelasin cerita masalah beli tumbuh-tumbuhan di mana atau semacam itu. Karena dia followernya banyak, dia akhirnya usaha tadi bener ya, ada yang jawab tadi sebenarnya. Jadi salah satu usaha rotan. Jadi dia melihat bahwa followernya udah banyak, akhirnya dia usaha rotan untuk bikin kayak vas bunga, tempat baju kotor semacam itu. Dia juga usaha baju muslim semacam itu karena dia muslimah, dan ya karena follower banyak seperti itu. Terus pokoknya jualan perintil-perintilan rumah seperti itu, dan dia juga bikin YouTube. Nah, itu juga salah satu bentuk usaha juga kan. Dari YouTube itu dia bikin kayak endorsement semacam itu. Di Instagram pun juga iya. Jadi intinya adalah ketika kalian passionate terhadap suatu hal dan kalian into it, jadi benar-benar kayak fokus di situ, ya kalian bisa sebenarnya manfaatin celah di situ untuk jadi sesuatu yang mungkin lebih bisa nyiptain uang semacam itu. Nah, Diela Maharani, ada yang tahu nggak Mbak Diela ini siapa? Mungkin anak masa nggak ngerti sih Mbak Diela? Ada yang nggak follow? Ada yang follow tak? Diela Maharani. Temannya Naila Ali. Naila Ali tahu nggak sih? Tahu, Pak. Tahu ya, siapa sih jawab tahu gitu? Caula Intan tahu Naila Ali ya? Ya, itu yang penulis yang sama gambar itu kan, Pak ya? Betul, Naila Ali itu penulis, nah semacam. Tapi dia kan hobi juga bikin ilustrasi. Nah, itu temannya Mbak Diela Maharani. Diela Maharani adalah seorang ilustrator. Kalau misalnya kalian searching di Instagram, itu followernya juga udah banyak. Nah, Diela Maharani ini dari yang awalnya itu dia cuma sekedar kayak bikin ilustrasi doang, akhirnya dia itu bikin itu jadi usaha. Jadi karena ya namanya orang artis ya, artis itu bukan berarti artis loh ya, artis itu adalah seniman, nah semacam itu. Nah, dia dari ilustrasi itu dia jual semacam itu, akhirnya dia bikin kursus juga, kursus menggambar, kursus melukis semacam itu. Dia juga bikin masker, dia bisa bikin aparel atau baju-baju yang asalnya dari motif-motif yang dia selama ini ciptakan. Nah, ini banyak sekali. Kalau misalnya kalian anak UM yang kemarin-kemarin ikut mata kuliah saya kewirausahaan itu, dia juga
banyak yang bikin usaha kayak fashion, tapi dia itu fashion pattern ya. Jadi patternnya dari karakter-karakter yang orang itu atau anak-anak itu suka bikin. Nah, kalian mungkin bisa bikin yang semacam itu juga. Tentunya harus dengan riset juga ya. Jadi kayak misalnya nggak semua pattern, nggak semua terms atau mood itu cocok untuk tren yang saat ini. Mungkin pattern clothing, pattern shirt, t-shirt semacam itu sekarang lagi hits. Tapi yang hits itu yang modelnya seperti apa, yang gambarnya seperti apa. Kalian bisa main itu di bentuk bajunya, bisa main di bentuk patternnya, bisa main di perpaduan warna kainnya atau perpaduan jenis kainnya semacam itu. Jadi semua itu intinya adalah bisa jadi ini gara-gara kedengeran Shopee. Jadi semua itu intinya adalah ya kalian sendiri yang harus bisa ngerancang ya. Jadi kalau misalnya kalian itu passionnya apa, suka gambar Pak saya, tapi saya nggak tahu nih gambaran saya mau dibikin apa, saya jual di Shutterstock, jual di Etsy atau apapun yang beli dikit. Nah, mungkin bisa turning itu jadi sesuatu yang lebih wearable. Kalian tahu sendiri yang namanya manusia itu ada 3 kebutuhan pokok. Yang pertama adalah papan, rumah, tempat tinggal. Nah, semacam kedua adalah papan, papan, kedua adalah sandang, ketiga adalah makan. Nah, semacam itu. Jadi 3 hal itu sebenarnya adalah hal yang memang nggak bakal habis. Nah, semacam itu. Makanya mungkin kalian bisa turning sesuatu yang mengubah sesuatu yang awalnya itu hanya cuma sekedar gambar ke dalam 3 hal itu sendiri. Mungkin bisa dari makanan atau mungkin dari sandang itu sendiri, sehingga lebih wearable, lebih bisa dipakai. Orang itu kalau misalnya orang itu kenapa kok orang jualan baju itu sampai sekarang itu banyak banget? Kenapa kok ketika satu pameran batik itu yang jualan batik banyak banget? Mereka nggak saingan gitu loh? Apa nggak rugi kalau misalnya saya jualan batik, sebelah saya orang jualan batik, sebelah lagi orang jualan batik, nggak rugi sama sekali. Toh mereka juga akhirnya ikut-ikut lagi. Berarti mereka nggak rugi dong. Nah, kenapa? Karena batik sendiri adalah sandang. Nah, orang itu butuh sandang, butuh pakaian, semacam itu. Dan selera orang beda-beda. Maka dari itu ketika kalian lihat usaha dari 3 komponen tadi itu yang nggak akan pernah mati semacam itu. Nah, ini adalah salah satu produk juga yang menurut saya kreatif, namanya Bali Artgasm. Nah, sebentar saya tinggal ke toilet sebentar ya. Silahkan bisa dipikirkan kira-kira Bali Artgasm ini usaha apa dan produk ini asalnya dari apa? Bahannya dari apa kira-kira? Ini bentar. Tombol videonya mana ya? Bentar ya. Oh ini. Oke, sebentar, tinggal ke toilet dulu ya. Oke, ada yang bisa nebak? Bali Artgasm ini usaha apa? Terus dia bahannya, produknya itu dari apa? Mungkin Pakai itu Pak, pakai yang kertas. Kayaknya kain, Pak. Kertas, Pak. Pakai kertas Pak. Kertas, Pak. Paper mache. Oke, betul. Jadi Ya, kemarin sudah diomongin.
Oh iya, oh iya, iya Udah pernah berkali-kali. bilang Tadi soalnya. karena anak Unesa ini dia baru Mas Fatur, jadi saya kasih tahu aja. Jadi Iya, saya oh punya iya, juga iya. di rumah ini. Spoiler, Bang. Mas Fatur ini oke ngomong lagi. Yosuke. Mas Fatur ya. Jadi benar, jadi usaha ini dari bubur kertas. Jadi apa namanya? Dia Bioorgasm itu turning sesuatu yang mengubah sesuatu yang sampah istilahnya semacam itu. Sampah semacam ini jadi sesuatu yang lebih berharga. Jadi patung-patung seperti ini dan ini ekspor juga ya. Jadi nggak cuma sekedar Indonesia aja, tapi dia juga ekspor ke luar negeri seperti itu. Nah ini yang kalian lihat macan-macan ini dia itu dipesanin sama WW. Salah. Dan harganya bisa dari yang cuma 200.000 bahannya jadi 1,5 juta seperti itu. Dan ketika kalian lihat mungkin dari awal tuh nggak tahu kalau ini asalnya dari sampah kertas seperti itu. Nah ini yang bagus. Jadi mungkin saya dulu pernah saya sharing juga di ITB, saya dulu pernah ngeriset juga bahwa nggak apa namanya, ketika kalian tahu produk recycle, pernah tahu taplak meja, tas, celemek, tapi dari bungkus molto, bungkus apa namanya kopi, tahu nggak sih? Ada yang tahu nggak sih? Taplak meja, tapi dari bungkus kopi, sasetan itu loh, saset dijahit terus jadi taplak meja. Tahu Pak, pernah tahu. Tahu Pak. Nah itu salah satu bentuk recycle yang bagus, apa namanya? Cara recycle yang bagus, tapi dari segi desain nggak bagus. Jadi mungkin untuk usaha orang untuk bikin usahanya bagus ya, maksudnya kayak niatnya bagus untuk bikin sesuatu jadi nggak cuma dibuang doang gitu. Nah itu prinsip recycle-nya udah dapet, tapi kalau dari segi desain nggak bagus karena sekali orang lihat dari pandangan pertama itu dia udah tahu bahwa itu adalah produk sampah seperti itu. Jadi sebaiknya ketika kalian bikin sesuatu yang dari sampah itu ketika orang dari awal tuh lihat nggak ngeh kalau itu sampah. Nah barulah kalian cerita di situ, Pak ini tuh mahal karena dia itu dibikinnya dari ini loh, ini, terus melalui proses berbagai macam ini. Terus akhirnya orang jadi kayak, itu mas, ternyata ini dari kertas bekas, nah semacam orang akhirnya jadi kayak ngeh bahwa ternyata di situ ada inovasi, ada nilai, ada perjuangan yang istilahnya menciptakan sebuah ide seperti itu. Beda lagi kalau misalnya kalian dari awal tuh udah kelihatan banget kalau itu sampah semacam itu. Jadi nilai desainnya kurang. Nah kalau misalnya seperti ini nilai desainnya tinggi. Jadi ketika kalian bikin sesuatu yang pakai prinsip 3R, recycle, reduce, nah, semacam itu usahakan sesuatu yang nggak sekalibet orang ketika lihat itu tahu itu dari apa. Nah, contoh-contohnya macam-macam lah ya. Jadi ini usaha-usaha yang lagi nah semacam itu. Indonesia punya banyak banget. Nah, ini yang kalian tahu. Nah, sebelah kiri itu apa ya jenenge ya? Jadi ini dilukis-lukis gitu ceritanya. Jadi kayak apa namanya? Ini ada kotak kerupuk dilukis, semua dilukis. Jadi kalau misalnya, jadi kalau nggak pandemi, saya itu selalu ngajak anak-anak mata kuliah kewirausahaan itu ke Jakarta. Kalian tahu sendiri, bukan kalian tahu sendiri. Kalian tahu sendiri sekarang lagi COVID, makanya nggak ada pameran di Jakarta seperti itu karena nggak boleh mengumpulkan orang banyak. Tapi kalau misalnya mata kuliah kewirausahaan di UM itu sendiri ada semacam kayak study tour lah istilahnya ya. Kayak survei pasar, jadi mereka ke Inakraf untuk melihat produk-produk apa aja yang sedang ngetrennya. Mereka itu bisa lihat semacam ini. Di sebelah kiri ini harganya bisa jutaan ini, cangkir-cangkir ini bisa ratusan ribu semacam itu. Kenapa? Karena itu handmade banget. Nah sebelah kanan itu produk saya, jadi itu yang baju merah ini di kanan ini adalah saya. Jadi ini adalah produk saya ketika saya dulu kuliah. Jadi saya dulu jualan sepatu lukis. Nah kalau misalnya kalian lahir zaman tahun lahir tahun 2007, 2010, nah semacam itu, nggak tahu ya lahirnya tahun berapa sih kalian. Nah, itu sepatu lukis lagi ngetren, nah semacam itu. Saya dulu usaha sepatu lukis, tapi sepatu lukisnya ini ada inovasinya, jadi dia bisa disikat, bisa dicuci, dan perawatannya seperti sepatu biasa. Jadi kalau misalnya kalian ke Bandung, itu banyak sekali nemuin sepatu lukis, tapi mereka nggak bisa disikat, jadi sikatnya harus sikat yang lembut. Tapi kalau sepatu lukis saya ini bisa disikat, pakai sikat baju, bahkan bisa dimasukin mesin cuci, nggak luntur. Intinya ada inovasinya lah. Mas sekarang sepatunya ini lagi vakum juga kayak punya Tias tadi karena Instagram saya dihack dan satu-satunya tempat saya jualan itu ya di Instagram zaman dahulu. Ya belum kenal namanya Shopee, belum ada semacam ketika dihack
Dan setelah dihack, di-delete lah Instagram itu. Jadi nggak sempat disembuhin, tapi Instagram itu udah di-delete, nggak bisa balik lagi. Ya, untuk turnout itu jadi sesuatu yang baru lagi itu agak susah, karena mencari follower dan semacam itu, saya dulu belum kenal yang namanya penyimpan kontak-kontak semacam itu. Ketika ada orang pesan, sudah pesan ya udahlah, nggak terlalu peduli amat semacam. Sekarang saya belajar dari hal itu, bahwa setiap orang yang pesan tentunya mau pesan, mau nanya doang, itu semua saya simpan semacam itu. Ini salah satu pelajaran berharga bagi hidup saya. Oke, ini produk saya. Nah, ini kalian bisa tapi nggak ada sih Instagramnya sekarang ya. Tapi produk ini setiap tahun di Inacraft. Jadi dari tahun 2012, sejak saya kuliah pun saya dapat duit dari UM juga untuk melaksanakan pameran di Jakarta tiap tahunnya. Sampai sekarang, kecuali tahun 2020 kemarin karena lagi pandemi. Jadi produk sepatu lukis, ada boneka lukis, terus quotes, ini talenan juga, kandungan kunci, semuanya handmade dan semuanya bisa dicuci seperti itu. Nah, air nggak masalah. Nah, ini saya mau tanya nih, mungkin di beberapa anak aja ya. Jadi coba ya, yang kelihatan aja ya siapa ya kira-kira. Atau yang bisa tahu deh, bedanya apa sih sebenarnya yang kiri sama yang kanan ini? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Oh ya, yang kiri itu terlihat rapi, Pak. Yang kanan berantakan, kayak produk yang bisa didapatkan di mana saja, jadi lihat tidak spesial, jadi tidak menarik. Oke, Mas Fatur udah pernah lihat ini jangan-jangan belum ya? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Jadi yang kiri rapi, yang kanan berantakan. Terus bedanya adalah selain itu apa lagi? Yang kiri terlihat handmade, Pak, kayak lebih personal dari pembuatnya. Yang pasti terlihat lebih menarik, Pak. Oke, kalau saya bilang bahwa produk kiri dan kanan itu adalah produk yang sama. Hah? Maksudnya kalau saya ternyata di sini kayak kasih clue bahwa produk kanan dan kiri ini adalah, anggap aja produknya sama ya. Bahannya sama, mungkin bentuknya doang beda, tapi bahannya sama, ya dari kulit semua. Nah, bedanya kanan dan kiri ini apa? Ya berarti penyusunannya tuh Pak, kayak bagaimana cara menjualnya lebih rapi, Pak. Dilihat dari penampilan saja lah, Pak. Betul. Foto produknya lebih bagus komposisinya. Ada yang tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Orang yang kanan sama orang yang kiri itu kenapa? Bedanya mereka apa? Yang kanan malas, Pak. Cuma taruh aja gitu. Nggak mau disusun. Yang kanan nggak kuliah di kafe, Pak. Ya wis lah. Oke. Baik, betul juga sebenarnya, mungkin yang kanan nggak kuliah di DKV. Jadi ini adalah dua orang yang berbeda, walaupun saya bisa ibaratkan ini adalah benda yang sama dari kulit seperti itu, tapi di sini kalian bisa lihat bahwa dua hal ini yang sangat berbeda. Orang yang kanan, yang Morat Marit ini adalah orang yang sekedar jualan dompet saja dengan mencari keuntungan uang doang semacam itu. Ketika orang beli, ya alhamdulillah, ketika dapat uang ya alhamdulillah saja seperti itu. Makanya dia cuma sekedar menata dompetnya sedemikian rupa sehingga ya udahlah semacam itu. Tapi orang sebelah kiri itu nggak cuma jualan dompet doang, yang dijual adalah juga image seperti itu. Jadi anggap aja dua produk ini sama ya, intinya sama walaupun beda sebenarnya, tapi intinya adalah produk ini anggap aja sama. Nah, orang kiri ini adalah orang yang lebih passionate terhadap suatu hal. Ketika orang lebih passionate atau lebih kayak punya greget terhadap suatu hal, itu dia nggak akan memperlakukan benda-benda atau produk yang dia jual itu serta-merta sedemikian rupa sehingga opo ono semacam itu. Jadi nggak cuma sekedar kayak ya udahlah gitu, nggak dari seperti itu, tapi dia kayak nge-arrange produknya biar kelihatan lebih high class, lebih mewah, lebih bisa estetik, nah semacam itu. Dan dia juga kayak punya berbagai macam model semacam itu, bisa bikin pouch, bikin clutch semacam itu. Jadi kayak idenya itu banyak karena dia passionate terhadap suatu hal. Jadi nggak sekedar kayak cuma ya dompet, ya kotak ngotok semacam itu. Jadi dia punya passionate terhadap suatu hal itu. Jadi dia nggak cuma sekedar nanemin harganya murah, harganya mahal, tapi dia nanemin image ke customer-nya. Mau sebenarnya kalau dibawa ke pulang, dompet ini mungkin bisa jadi juga sama aja kayak dompet yang sebelah kanan bentuknya. Orang nggak akan terlalu ngeh, tapi yang beli itu bisa jadi kayak bangga. So, saya beli produk itu nih. Selama ini saya wishlist banget di Instagram, selalu nge-save fotonya semacam itu. Jadi sebelah kiri ini adalah mungkin harganya akan lebih naik daripada kanan, walaupun mungkin beda, walaupun bahannya sama, tapi yang sebelah kiri ini harganya mungkin bisa di-up daripada yang sebelah kanan. Kenapa? Karena image-nya lebih terlihat mewah, seperti itu, lebih berkelas.
seperti itu. Makanya ketika kalian passionate terhadap suatu hal itu bagus banget. Oke, 5 ways, ya, 5 ways your passion will benefit you. Gimana caranya passion itu bisa bikin kalian untung. Yang pertama adalah investor. Ketika kalian mau bikin bisnis itu lihat kalian tuh lebih atraktif dari suatu hal. Bayangkan kalau misalnya Mas Amin ini passionate terhadap makan, tapi dia disuruh mempresentasikan sesuatu yang berkaitan sama teknik. Tapi dia sebenarnya nggak tahu sama sekali hal tersebut, dia akan terlihat kayak ngah-ngoh semacam itu istilahnya. Jadi kayak karena mungkin contohnya Mas Amin aja contohnya ini, misalnya Mas Amin ini passionnya tidak makan, tadi balik lagi makan terus ya, jadi makanan semacam itu, karena dia nggak menguasai bidang teknik, makanya ketika menjelaskan itu ke investor dia juga kayak semacam ada yang kurang lah istilahnya, nggak seluk-beluk itu nggak semua dia tahu seperti itu. Sebenarnya kita nggak selalu harus tahu seluk-beluk dari apa yang kita bikin ya, tapi minimal kita tahu 50%, 60%-nya seperti itu. Orang nggak mungkin kayak satu otak ini semua hal bisa masuk kan, tetap aja. Tapi ketika kita passionate terhadap suatu hal, tentunya kita bisa mengurangi nervous, terus bisa menutupi kekurangan itu sendiri, apalagi ke investor. Jadi orang ketika mau nanam duit ke kita, nanam modal, nanam saham seperti itu, mereka akan lihat bahwa orang ini kayaknya punya chance untuk berhasil yang banyak gitu loh. Kalau misalnya saya sendiri kayak jelasin produk tuh udah nervous, udah nggak ngerti, tanya ini nggak ngerti, aduh semacam itu, tentunya orang akan lihat kayak hafalan banget, misalnya kayak investor akan lihat bahwa oh ini kayaknya produk ini nggak bakal berjalan lama semacam itu. Yang kedua adalah your passion will overcome your fear of failure. Jadi passionmu akan bikin kamu bisa mengatasi ketakutan untuk gagal seperti itu. Gagal tentunya itu sesuatu yang wajar ya. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha, tentunya ya gagal itu hal yang wajar. Kalau misalnya kalian nggak ada perasaan takut akan gagal sama sekali, itu berarti ya salah juga seperti itu. Takut kan gagal itu sesuatu yang wajar, tapi jangan terlalu takut seperti itu. Apalagi kalau misalnya kalian punya passion di situ. Ketika kalian punya passion, tentunya ada rasa takut gagal, tapi kalian akan lebih punya power untuk gimana caranya biar saya nggak gagal di situ. Kenapa? Karena kalian tahu seluk-beluk di situ semacam itu. Jadi ketika saya usaha misalnya semacam itu, karena saya selama ini udah kayak tahu seluk-beluk di situ, saya akan tahu gimana caranya si produk A ini nggak rugi. Saya akan tahu gimana caranya, saya akan tahu di mana nyari bahan buat produk A. Saya akan tahu saya akan tahu berapa harga jual yang pantas untuk produk yang saya pasarkan seperti itu. Jadi nggak rugi itu bisa, tapi kalau kita punya passion itu kayak semacam ada kayak cara dari kita sendiri untuk overcome itu sendiri. Kayak jangan sampai rugi, jangan sampai rugi. Jadi ada semacam kayak bahasa Indonesia kayak jaga-jaga lah semacamnya. Jadi jaga-jaga buat ruginya itu gede gitu kalau kita punya passion, karena kita sebenarnya masuk ke dunia itu sendiri challenge-nya. Nah, ketiga adalah you will have the motivation persevere. Jadi akan kerja keras banget. Jadi ya kita tahu ini ya, there is no shortcuts to success, which means you must endure long days and night until your effort finally pay. Nah, semacam itu. Jadi kita akan sadar bahwa nggak akan ada jalan pintas terhadap semua hal seperti itu. Ketika kita punya passion terhadap suatu hal, tentunya kita akan benar-benar kerja keras di bidang itu. Ya saya suka ini gitu. Saya suka namanya produk ini karena saya passion di sini. Saya nggak mau ini gagal. Nah udah, kalau misalnya kalian punya passion, tentunya kalian punya greget semacam itu. Tapi kalau misalnya kalian udah nggak passion di dunia itu, nggak suka, nggak ngerti, udah kayak aduh pusing, aduh capek, aduh jadi kata-kata yang keluar dari mulut Anda itu semua negatif seperti itu. Jadi nggak ada motivasi lah semacam itu untuk benar-benar kayak kerja keras seperti itu. Ya saya mau berangkat ke, misalnya saya punya workshop nih atau tempat kerja dari usaha saya. Saya ketika mau berangkat ke workshop itu sendiri, tiap pagi misalnya seperti itu, saya mau ngecek barang-barang yang saya jual, itu semangat gitu, karena saya passionate terhadap suatu hal. Tapi kalau misalnya kalian nggak passionate terhadap suatu hal, itu kayak semacam aduh malas banget ini mau ke workshop nih, aduh pesanan lagi banyak, malas banget ini, yang ngerjain siapa misalnya semacam, aduh desainnya ini waktunya ganti, ini desainnya malas banget, nah semacam. Tapi kalau misalnya kalian punya passion terhadap desain itu sendiri, semangat tuh di depan Photoshop, depan Illustrator, lebih semangat seperti itu.
Asal kalian tahu aja, nggak selalu yang punya passion itu sebenarnya nggak bosen. Jadi setiap orang pasti punya bosen. Yang punya passion aja bosen, apalagi nggak mau sana kalian nggak punya passion sama sekali. Jadi itu sendiri yang bisa kalian. Ya tentunya kalau misalnya di sini ada yang suka drama Korea, nah atau nonton apapun dan semacam itu, mungkin sekarang lagi hype-hype-nya, oke, kayak apa namanya, senang banget, itu mungkin salah satu passion kalian. Tapi ada kalanya suatu saat nanti itu pasti akan berkurang, ada bosan dan semacam. Tapi tugas kalian adalah gimana caranya kalian bisa bikin itu jadi tetap semacam itu. Jadi passion means ini motivation to persevere. Clients will appreciate your integrity. Jadi kalau ketika kalian punya passion, tentunya kalau tadi itu apa namanya investor ya. Kalau ini klien itu adalah customer seperti itu. Ketika kalian punya passion, kalian tuh pernah dengar nggak sih kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa ketika kalian punya karyawan itu nggak akan bisa ngejualin produk kalian seperti yang punya itu ngejualin produk kalian. Pernah dengar kayak gitu nggak sih? Nggak pernah dengar. Halo? Pernah, Pak, pernah. Pernah, oke. Iya ya, ini salah satu kekurangan apa namanya kuliah Zoom itu ya seperti ini. Saya sadar sebenarnya sih. Jadi saya juga pernah bilang bahwa nggak ada namanya karyawan saya itu yang bisa mempresentasiin produk saya itu sebagus saya sendiri. Namanya orang yang punya integritas, orang yang punya barangnya seperti itu pasti akan lebih bisa presentasi produknya itu lebih bagus daripada orang yang sebenarnya kerja di situ seperti itu. Jadi ketika kalian apa namanya punya passion terhadap satu hal itu pasti kalian tuh pengen produk kalian tuh dianggap sebagai sesuatu yang keren, sesuatu yang wow, sesuatu yang ketika orang dengerin kalian bicara itu produknya jadi kayak naik gitu. Yang awalnya 50 jadi 80 ketika kalian ngomong, nah semacam itu. Ketika kalian suka bikin kopi, punya warung kopi misalnya, warung kopi kekinian semacam itu, ya mungkin semua karyawan di situ bisa bikin kopi. Tapi ketika kalian bikin kopi itu rasanya jadi ketika orang lihat ownernya sendiri yang bikin kopi dan bikin kopinya itu penuh passionate semacam itu, orang akan lebih kayak appreciate. Orang akan lebih kayak, wow, ownernya sendiri ternyata bisa juga. Beda lah kalau misalnya kalian bikin warung kopi, tapi ownernya sendiri nggak pernah nongol, atau mungkin apa namanya nggak tahu cara bikin kopi, ya mungkin akan laku-laku aja, tapi nggak akan lebih bagus daripada ketika ownernya itu sendiri juga bikin image cafe-nya itu naik seperti itu. Okay. Terakhir adalah you are ensuring long-term success. Jadi ketika kalian tuh punya passion, tentunya kalian di sini juga akan make sure bahwa usaha kalian tuh punya long-term. Jadi nggak cuma sekedar short-term aja. Gimana caranya usaha saya itu bisa nggak cuma tahun ini doang, nggak cuma tahun sampai tahun depan, nggak cuma 3 tahun ke depan, tapi selamanya. Saya harus cari cara di situ. Jadi ketika kalian punya passion, kalian akan terus cari cara gimana caranya usaha ini bisa jalan terus. Entah itu berinovasi, berkreasi, ciptain produk baru, ciptain saingan baru, seperti itu, nggak masalah sama sekali. Intinya adalah usaha ini bisa long term seperti itu. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kita itu perlu saingan? Kan saya tadi bilang mungkin salah satu caranya adalah bikin pesaing baru. Ada yang tahu nggak kenapa kita itu butuh pesaing? Saya tunjuk aja ya. Konita. Mbak Konita, silakan. Menurut kamu kenapa kita itu butuh pesaing? Iya, Pak. Kenapa ya, Pak? Nggak ngerti. Halo Pak, saya boleh jawab nggak Pak? Oh ya, Mas Aditya Kembara, silakan. Kalau menurut saya sih Pak, kenapa sebuah usaha perlu saingan tuh? Karena supaya kita tuh dipaksa untuk berubah, untuk terus beradaptasi gitu Pak. Nggak terus berdiam diri di tempat itu aja. Oke. Saya boleh nambahin nggak? Boleh, silakan Mas Aditya Kembara, betul banget. Salah satunya yang diomongin Mas Aditya Kembara tadi benar. Jadi ketika kita punya lawan atau punya kompetitor, tentunya kita nggak akan stuck di satu hal ya. Kalau misalnya kalian dengerin lagu Ariana Grande, Stuck With You, nggak kayak gitu juga. Jadi nggak cuma sekedar stuck ketika saya bikin produk, ya wes gitu aja. Tapi kata Mas Aditya Kembara tadi ya, ketika kita ada pesaing, tentunya dia dituntut untuk lebih kayak berinovasi gitu ya Mas istilahnya ya. Jadi Mas Aditya Kembara tadi jadi kayak
nggak cuma diam aja seperti itu. Oh, silahkan, tadi ada yang mau nambahin? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, Ya Mas. tadi betul sekali dari Mas Aditnya. Saya mau nambahin untuk itu Mas, Pak. Memperkecil kemungkinan monopoli pasar. Jadi nggak jadi apa ya, demand on jadi only, jadi satu-satunya gitu. Jadi kan kalau satu-satunya nanti harganya bisa dipermainkan gitu Pak. Ya, jadi itu salah satunya mungkin menurut saya. Betul, jadi itu salah satunya juga. Jadi karena ya apa namanya, itu mungkin faktor dari luar juga ya. Jadi kayak ketika kalau dari perusahaannya sendiri sih memonopoli seneng banget ya. Tapi ketika apa namanya di perekonomian secara keseluruhan, tentunya ketika ada produk pesaing seperti itu, harga itu akan tetap terjaga. Nggak mungkin saya bisa jual meja ini sesuka hati saya. Jadi kalian bisa tahu bedanya entrepreneur, bisnis sama apa namanya, seniman. Kalau seniman itu bisa jual karyanya itu sesuka hati dia, mau jual 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 miliar juga nggak ada masalah sama sekali, karena itu ya itu karya gue, harganya gue, silahkan mau beli silahkan, enggak juga silahkan, semacam itu apa namanya, seniman. Tapi benar kata Mas tadi, siapa ya, Rusdi ya, Mas Rusdi tadi, jadi apa namanya, ketika ada pesaing tentunya harga itu akan lebih stabil, lebih terjaga seperti itu, nggak ada monopoli yang ada di pasar seperti itu. Ada lagi yang mau nambahin? Betul Mas Rusdi, terima kasih. Mas Aditya Kembara, ada yang lain? Saya mau nambahin Pak. Oke Mas. Tapi ini yang setahu saya aja Pak. Setahu saya kayak brand Aqua sama Fit itu kan sebenarnya dari satu PT yang sama ya. Jadi tuh kayak dia bikin 2 merek yang berbeda supaya konsumen itu memilih salah satu dari brandnya itu Pak. Ya, gitu. Betul. Ya, benar. Jadi orang mungkin ngira itu brand yang benar-benar beda sebenarnya. Tapi benar kata Mbak Margaret tadi, satu perusahaan seperti itu. Kenapa dibikin seperti itu? Ya karena sebuah perusahaan tentu mungkin Aqua, yang siapa sih yang nggak tahu Aqua? Aqua udah gede, udah ya kayak kita nyebut air aja kadang Aqua seperti itu. Tapi dia nyiptain brand-brand kecil seperti Fit semacam itu yang mungkin bisa dibilang apa namanya, target marketnya itu beda. Jadi mungkin yang nggak mau Aqua, mungkin yang lebih murah atau seperti apa, yang mungkin image-nya lebih sedikit beda, silakan beli Fit seperti itu ya. Kata Mbak Margaret tadi benar ya. Jadi mungkin bisa dibilang kayak itu salah satu opsi ketika orang ya gini ya, kalau misalnya kalian jual produk satu toko itu cuma Aqua tok gitu, itu kan nggak menarik. Tapi kalau di sampingnya ada Aqua, ada Fit, ada Le Mineral, ada apa-apa semacam yang berjajar-jajar, itu lebih menarik seperti itu, karena orang itu suka pilihan. Nah, orang itu suka memilih, yang namanya orang suka milih. Mau kita nikah sama orang aja pasti milih dong, nggak mungkin kita kayak mau aja dinikahin sama si A gitu. Nah, semacam itu. Jadi apa namanya, ada orang itu suka opsi. Nah, ketika suka opsi di situ tentunya ya namanya Aqua tadi, dia juga kayak silakan orang mau beli Fit juga silahkan, tetap dia juga untung. Orang mau jual apa, orang mau beli Aqua juga silahkan, orang juga dia juga untung semacam. Jadi dia kayak menambah ceruk sebenarnya tanpa keluar dari, intinya adalah gini ya, Aqua itu nggak akan mungkin ngejangkau customer-nya Fit sebenarnya, karena dia udah apa namanya punya keterikatan sama Aqua itu sendiri. Saya sendiri itu kalau nggak Aqua nggak mau seperti itu. Galon itu di rumah nggak Aqua nggak mau seperti itu. Kalaupun saya beli Indomaret ya Aqua seperti itu. Nah, jadi itu tadi. Jadi karena saya punya loyalitas terhadap satu brand, nah Aqua itu tetap ada, tapi dia munculin anaknya yaitu tadi Fit itu sendiri, tapi tanpa ngasih tahu bahwa dia itu sebenarnya satu perusahaan. Jadi yang namanya nanti orang setia sama Fit ya pasti akan setia sama Fit sendiri. Orang yang setia sama Aqua akan sama Aqua sendiri. Jadi itu tadi. Jadi kenapa muncul kayak kompetitor, salah satunya alasannya benar kata Mbak Margaret Anggina tadi. Salah satu juga ketika kalian apa namanya punya kompetitor juga tadi benar sebenarnya, yaitu nggak merasa safe gitu loh. Safe itu penting ya. Di posisi atau aman gitu penting sebenarnya. Tapi ketika kita terlalu nyaman terhadap aman itu tadi, nggak kita nggak akan nyadar sebenarnya di belakang kita itu ada musuh yang lagi mau nyerang atau seperti itu. Jadi kayak apa namanya, terlalu nyaman terhadap suatu hal itu nggak bagus juga. Oke. Wah, masih banyak nggak sih sebenarnya? Jadi mungkin kita ini aja ya. Sampai jam berapa ini ya?
Sampai jam berapa? Kok nggak ada ininya sih? Tombolnya di mana sih? Oh ini nih. Ini sekarang jam 8 ya? Jam 8 kurang, Pak. 8 ya. Oke, baik. Kita selesaikan jam 8 aja ya. Nanti kalau ada yang belum ke ini bisa next time aja. Jadi 7 question to ask discover your passion. Jadi gimana caranya kalian bisa nemuin passion kalian? Ada 7 pertanyaan yang bisa kalian jawab. Yang pertama adalah what makes you forget to eat and pee? Jadi apa yang bikin kalian tuh lupa makan, lupa pipis dan lain-lain semacam itu, atau bikin kalian tuh benar-benar stuck di momen tersebut semacam itu. Jadi silahkan kalian cari kira-kira hal apa yang bikin kalian tuh terlalu asik untuk ngelakuin itu sendiri. Yang kedua adalah what can you talk about hours then when you talk about it you light up. Jadi apa yang bikin kalian tuh menggebu-gebu ketika ngomongin itu. Nah, kalian tuh kan tentunya orang ya. Kalian tentunya orang yang suka sosialisasi, punya teman dan semacam. Kira-kira kalian tuh suka banget ngomongin apa gitu, hobi apa, suka banget ngomongin tentang apa. Nah, semacam ketika kalian suka banget ngomongin tentang make up, ketika kalian suka ngomongin tentang olahraga, ketika kalian suka banget tentang ngomongin tentang game misalnya semacam itu. Nah, mungkin itu adalah salah satu passion yang kalian miliki. Nah, what did you love to do as a child? Jadi bisa jadi passion itu bisa hal yang berasal dari apa yang kalian alami di masa kecil ya. Jadi passion itu nggak selalu muncul ketika kalian tuh besar. Yang sebenarnya passion itu minimal itu ya udah lama gitu loh. Kalau misalnya kalian cuma sekedar passion terhadap hal A ini masih 1 bulan, 2 bulan tuh belum bisa dikatakan passion. Mungkin itu adalah hobi sesaat. Tapi ketika kalian dari dulu sampai sekarang itu suka, nah itu bisa dibilang passion. Nah kalau saya emang dari dulu sampai ke sekarang itu suka gambar, suka sesuatu yang berbau visual, berarti itu passion. Tapi kalau misalnya sekarang Mbak siapa nih ya kira-kira? Oke. Mbak Amanda, kalau saya ini sekarang lagi suka kira-kira? Suka beli tas semacam itu akhir-akhir ini aja gitu. Nah, dulu nggak pernah sama sekali. Kamu perlu nunggu beberapa saat lagi untuk bilang bahwa itu passion. Jangan-jangan itu cuma kegemaranmu sesaat doang, nanti nggak lagi, nah semacam itu. Jadi kalau bisa ya silahkan kalian cari kira-kira hal yang memang dari dulu sampai sekarang kalian tuh tetap suka. Oke, yang nomor 4 adalah if you could be remembered for 3 things after you die, what would they be? Jadi ketika kalian ini istilahnya adalah ketika kalian udah mati nih, apa 3 hal yang kira-kira bakal kalian ingat? Nah, apa kira-kira? Oh, saya itu ingat banget saya itu dulu suka gambar. Oh, saya ingat banget saya itu dulu itu suka banget sepedaan sama ayah ke mana-mana. Saya ingat banget kalau saya itu dulu itu cap sebagai orang yang suka bolos kuliah. Nah, semacam itu. Itu silakan kalian bisa nilai diri kalian sendiri itu tadi. Tentukan 3 hal itu sendiri. Nah, nomor 5 adalah if you were financially secure, what will you do with your time? Jadi kalau misalnya kalian tuh udah punya segalanya, semuanya, segala hal, kalian duit udah punya semuanya, kira-kira apa hal yang kalian bakal lakuin untuk ngabisin waktu kalian? Entah kalian tuh traveling, entah kalian tuh beli sepatu, beli tas, atau kalian mau merajut, atau apapun silahkan semacam. Kira-kira hobi apa yang bakal kalian lakuin ketika kalian tuh semuanya udah secure? Mungkin kalau misalnya, kenapa di sini dibilang financially secure? Karena ketika kita belum secure, atau ketika kita belum secure itu apa ya, kayak aman ya. Jadi kayak financially secure itu maksudnya adalah tadi ya, mapan. Nah, semacam ketika kita belum mapan, tentunya kadang kita ngempat yang masalah passion tadi. Tapi di sini kenapa pertanyaannya adalah jika kamu sudah mapan, apa yang kamu bisa lakukan, apa yang bakal kamu lakuin terhadap waktu kalian itu. Nah, ya intinya adalah nggak ada lagi nih benteng-benteng di sekitar kita yang ngalangin. Kira-kira kita mau ngapain, semacamnya. Nomor 6 adalah what is working well for you in your current life and career? What do you find fulfilling, meaningful, enjoyable, and important? Jadi kira-kira apa yang bikin kalian itu ngelakuinnya itu selalu working well gitu. Istilahnya adalah kayak all out gitu. Ketika kalian bikin itu selalu bagus hasilnya gitu. Ketika saya ngelakuin ini tuh jarang banget jelek gitu hasilnya. Ketika saya desain baju ini kayaknya selalu orang bilang itu bagus. Ketika saya mix and match baju ini selalu orang bilang bagus. Ketika saya main ini orang selalu kayak muji saya. Nah, itu berarti sesuatu yang mungkin kalian bisa bilang bahwa oh saya itu ahlinya di situ. Nah, semacam itu. Working well. Nah, terus mungkin what is not working for you, ini lawan katanya. Jadi apa yang kira-kira nggak kalian banget lah. Mungkin kalian tuh adalah orang yang ketika ngelakuin ini tuh benar-benar kayak sesuatu yang kayak berantakan banget kalau saya lakuin itu. Nah, itu silahkan kalian cari sendiri.
Oke, nanti know the opportunities. Jadi kalau misalnya kalian tahu dulu beberapa tahun lalu itu ngetren banget yang namanya tas ibu-ibu ke pasar ini. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar kayak punya passion terhadap suatu hal, passionnya terhadap suatu hal, kalian bisa manfaatin itu jadi sesuatu yang lebih priceable, nilainya bisa keangkat sedikit semacam itu. Jadi kalau misalnya kalian tahu dulu tas ini tuh dipakai ibu-ibu di pasar buat belanja, harganya juga sangat murah, kuat, dan apa namanya, ya pokoknya intinya low, gitulah intinya, orang menengah bawah semacam itu. Tapi ternyata kalau misalnya kalian punya passion terhadap suatu hal, kalian bisa tuh bikin dia tuh jadi lebih, istilahnya kalau zaman sekarang kayak glow up ya, istilahnya kalau muka-muka orang zaman sekarang itu kan namanya glow up. Jadi gimana caranya kita bikin benda-benda yang mungkin selama ini orang mikir itu kayak nilainya tuh rendah, jadi sesuatu yang nilainya jadi tinggi. Nah, salah satunya adalah ini. Jadi Ben Marnie ini dia ngelihat bahwa tren ini tuh lagi hype, makanya dia bikin produknya ya nggak jauh-jauh beda juga kan sebenarnya. Ya sama, keluarnya juga pas saat-saat ini lagi tren juga. Nah, dulu hype-nya adalah ketika dia dipakai sama turis tuh. Nah, semacam itu. Ternyata sebegitu besarnya loh pengaruh orang yang pakai itu dalam media sosial ternyata. Coba ini yang pakai ibu-ibu di pasar, nggak akan di-post tuh di media sosial. Coba dia nggak nongkrong di Ciko, nggak akan di-post, nggak akan jadi viral semacam itu. Dan ternyata orang ketika viral tuh ngambil kesempatan itu buat bikin brand yang jadi yang lagi hype. Oke. Nah, ini juga sama ya. Kalau misalnya kalian tahu ini ada keset di depan rumah kalian, misalnya seperti itu yang harganya 3.000-an, misalnya anyaman-anyaman ini. Saya tahu sendiri bikinnya super susah. Saya tahu banget karena di desa saya di Tulungagung dulu itu saya di situ ada orang bikin keset ini, satu keset itu lama banget sekitar 2 jam baru selesai, 2-3 jam. Nah, ternyata ada tuh desainer di luar negeri yang bikin kayak produknya sama, bikinnya pun juga pakai teknik yang sama, pakai bahannya juga sama, tapi harganya bisa jutaan seperti itu. Jadi kayak dengan cara apa kita ngebawa itu aja sebenarnya. Ngebawa produk itu biar lebih high end. Nah, terus yang ini adalah sandal swallow ya. Kalau misalnya kalian tahu, entah ini siapa ya, Suju atau siapa sih, saya nggak tahu. Yang ke Indonesia dulu, terus beli sandal swallow. Nah, orang yang pintar, orang yang ngerti duit-duit semacam itu, dia akan gercep tuh. Karena sandal ini lagi ngetren, dia jualan di Shopee lah semacam itu. Pada saat itu sandal swallow itu benar-benar kayak yang suka, apa sih? Orang yang suka Korea itu namanya apa? Fans Korea itu kali ya. K-pop. K-pop ya, K-pop lover ya, betul-betul. Jadi K-pop lover. Nah, K-pop lover tuh dia kalau nggak beli sandal swallow bukan ini banget. Nah, saya nggak tahu ini apa sih, grup band apa? Super Junior, bukan? Nggak tahu ya? EXO, Pak. Oh, EXO. Oke, EXO. Jadi EXO pakai sandal jepitnya. Makanya itu tadi fansnya EXO. Nah, itu saya nggak tahu EXO fansnya namanya apa. Itu harus beli ini. Nah, terus ini juga tas. Ya, gitu-gitulah. Oke, sementara itu dulu ya kali ya. Jadi saya langsung, ini nanti saya bahas minggu depan aja. Jadi karena banyak banget yang saya mau bahas. Jadi saya bahas how to start your business. Yang sementara tugasnya adalah silakan kalian udah tahu modulnya ya, udah punya semua modulnya kan ya, modul. Unesa udah punya modul belum? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau UM udah tahu modulnya, udah punya ya modul ya? UM. Modul apa, Pak? Modul. Iya, Pak. Modul yang mana, Pak? Modul. Oke, saya. Modul. Share screen. Modul. Oke. Udah kelihatan belum tulisan-tulisan ini? Udah kelihatan? Udah, Pak, udah. Oke, jadi modulnya ini ya. Kayaknya saya udah share deh dulu. Itu saya modul perkuliahan ini loh. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Oh, belum dah. Oh ya, kalian baca dulu ya. Jadi silakan dipelajari modul ini dalam 1 minggu. Oh ya, Unesa saya ingatkan lagi, silakan kalian bisa kasih saya jadwal kira-kira kalian bisa mentoring kapan untuk PKMI tadi, untuk Unesa, tapi untuk UM silakan nggak usah. Silakan dibaca nanti modulnya di bagian 1, tahap awal merancang sebuah bisnis ini. Kok tulisannya benar ya? Oke.
stakeholder dalam bisnis itu apa aja, siapa aja, gini-gini. Nggak terlalu ini sih, sebenarnya nggak terlalu susah. Jadi tinggal baca aja, terus kalian kerjakan tugasnya. Nanti kalau yang UM saya kasih kotak di si Pejar ya. Nggak hari ini sih kayaknya, saya udah malam soalnya besok aja. Nah, terus ini bisnis plan diusahakan dipelajari sampai nomor 2 ini ya. Bisnis plan untuk industri kreatif itu apa? Yang pertama adalah menciptakan ide-ide dan juga peluang buat bisnis ini gini. Nah, ini pertanyaan dasar untuk bikin bisnis ini. Apa yang ingin saya lakukan? Kira-kira apa? Terus kenapa customer saya harus peduli terhadap produk saya? Jadi ketika saya bikin produk itu customer harus peduli terhadap produk saya. Kalau misalnya saya bikin produk nggak ada yang care sama produk saya, nggak ada yang butuh, nggak ada yang apa, ya tentunya produk saya itu nggak bakal laku. Ini ada hubungannya sama yang nomor 3 ya. Apakah ada kebutuhan mengenai apa yang kita tawarkan? Kita nggak selalu harus kita harus bikin produk yang orang itu butuh. Nah, kita butuh, tapi orang lain belum tentu butuh. Makanya kita jangan terlalu kayak egois. Kadang ada orang yang saya bisanya ini, saya bikin ini, orang mau beli silahkan, kalau nggak beli ya silahkan, semacam. Nggak selalu seperti itu. Yang namanya entrepreneur tentunya dia harus pandang kebutuhan orang lain. Jadi bikin produk yang kira-kira orang juga butuh. Butuh itu nggak selalu harus urgent ya. Nggak selalu harus yang benar-benar kayak kalau nggak beli itu mati ya, semacam itu. Nggak selalu semacam itu. Tapi intinya adalah ada permintaan di situ. Intinya adalah ada ya, yang beli itu nanti bakal ada gitu loh, Pak. Yang beli itu bakal ada. Terus apakah ada banyak permintaan? Nah, semacam itu juga harus kalian pertimbangkan. Walaupun yang beli ada, itu kalian harus tahu kira-kira yang beli itu siapa. Nah, orangnya ada banyak nggak? Kalau misalnya orang yang produk kalian tuh dibeli sama orang yang suka sama badut, Pak, misalnya semacam itu. Berarti saya itu adalah customer-nya adalah orang yang suka sama badut. Tapi orang yang sama badut banyak nggak sih sebenarnya? Kalau ternyata dikit, ya kalian jangan pakai itu. Tapi kalau misalnya, cukup banyak kok Pak di Indonesia ini yang suka badut, oke, saya bisa luncurin itu. Karena nggak semua orang yang suka badut nanti bakal beli kan. Tapi berapa persen dari yang suka badut itu dan ini bakal beli. Tapi kalau misalnya ternyata orang yang suka badut sendiri kecil, ya berapa persen dari yang kecil yang beli, otomatis kalian bisa jadi bisnisnya nggak tahan lama. Maka permintaan tersebut akan cukup untuk menjaga kestabilan dan juga mengembangkan bisnis kita. Nah, ini kalian bisa cek. Jadi kira-kira orang yang butuh banyak nggak sih semacam itu. Kalau misalnya banyaknya seperti apa. Nah, ini ya tugasnya nih ya. Silakan dibaca dulu aja. Untuk UNESA nanti saya kasih drive deh. Kalau untuk UM nanti silakan nunggu saya ngasih aba-aba untuk dikejar. Itu apa ini? Rame ini. Ya, oke. Jawablah pertanyaannya, tugasnya ini ya. Jawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang saya lakukan? Saya produksi apa? Kira-kira saya mau bikin apa? Jadi yang saya lakukan adalah memproduksi produk baju dengan motif bla 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 bla. Kenapa customer saya harus peduli atau care terhadap produk saya misalnya? Karena produk saya itu dibikin dari kain yang spesial, Pak, didapat dari gini karena motifnya itu benar-benar kelas banget misalnya seperti itu. Karena ya kalau misalnya orang pakai produk saya, dia bakal kelihatan apa-apa gaul banget atau seperti apa. Terus apakah konsumen apakah ada kebutuhan atau keinginan tentang produk yang akan saya tentang produk atau jasa, ini sebenarnya pertanyaannya. Apakah ada kebutuhan atau keinginan tentang produk atau jasa yang akan saya tawarkan kepada konsumen? Apakah ada orang yang butuh terhadap itu? Kalau misalnya ternyata ada yang butuh, nah ya jawab aja ada seperti itu. Siapa seperti itu? Apakah ada masalah yang ingin saya selesaikan dengan munculnya produk atau jasa yang ditawarkan? Misalnya, ada Pak, saya bikin produk itu karena selama ini selama saya tahu sih di sekitar saya di Indonesia atau di sekitar di Kota Malang sini nggak ada tuh yang namanya orang buka jasa cuci sepatu. Nah, ini anggap aja nggak ada gitu ya. Makanya saya bikin usaha jasa cuci sepatu, Pak, semacamnya. Berarti kan masalah ya itu ya. Atau mungkin nggak ada, Pak, selama ini saya kalau ibu-ibu mau pergi pengajian itu mereka butuh kayak baju seragam gitu, Pak. Makanya di sini tuh nggak ada orang yang jualan baju seragam khusus ibu-ibu yang mau pengajian. Makanya saya bikin itu. Nah, terus apakah ada cukup permintaan? Nah, itu tadi cukup. Kalau misalnya cukup, ya bisa cukup. Cukup tuh siapa? Nah, kira-kira berkaitan sama target market kamu. Oke. Ya wes, permintaannya cukup enggak? Cukup. Nah, kalau nggak cukup ya berarti kamu harus ngulang dari awal.
Terus temukan 3 contoh organisasi atau produk atau brand yang kira-kira punya produk yang sama dengan rencana bisnis yang nantinya kamu akan rancang. Misalnya kalian bikin bisnis aparel untuk anak remaja masa kini gitu ya. Kamu coba pick atau ambil kira-kira 3 perusahaan atau brand yang kira-kira punya bisnis yang mirip-mirip seperti punya kalian atau bisa jadi sama seperti itu. Bentuknya nggak bisa sama persis sebenarnya, cuma punya konsep yang sama. Nah, terus temukan 3 contoh perusahaan yang memiliki produk atau jasa seperti yang gimana sih? Oh ya. Jadi nomor 5 ini sebutin aja produknya apa. Terus nomor 6 ini adalah sebutin produknya tadi apa, terus tapi punya cara bisnis yang berbeda. Oh, gini. Sorry. Nomor 5 ini adalah sebutkan produk yang punya yang benar-benar sama lah, istilahnya adalah produknya yang mirip-mirip, semuanya mirip-mirip, cara jualannya juga mirip-mirip. Terus nomor 6 adalah temukan 3 contoh perusahaan yang menurut kalian itu luar biasa, Pak. Dia itu produknya itu sebenarnya mirip-mirip, Pak, tapi dia cara jualannya itu lain daripada yang lain. Dia pakai artis, Pak. Dia pakai sering kali bikin gimmick-gimmick di Lambe Turah, Pak, misalnya. Atau mungkin dia sering pakai endorsement dari siapa semacam itu. Yang beda banget sama jualannya itu nggak biasa, Pak. Nggak cuma sekedar kayak jualan di Instagram doang, tapi dia itu kayak sering jadi support di konser-konser atau apapun. Jadi silakan cari 3 produk atau perusahaan tadi. Terus nomor 7, coba jelaskan apa pelajaran yang dapat kalian ambil dari kedua jenis perusahaan yang memiliki produk yang sama namun memiliki cara berpikir yang berbeda. Jadi silakan cari pelajaran apa yang bisa diambil dari situ. Kira-kira produk yang punya cara bisnis yang sama produk yang punya cara bisnis yang berbeda tadi itu kira-kira bedanya apa sih? Pelajaran apa yang bisa kalian petik dari situ seperti itu. Oke. 7 soal aja, dan ini ya intermezzo doang Pak sebenarnya. Maksud saya adalah nggak ada yang namanya di sini salah benar. Cuma mungkin nanti akan saya kasih tahu, ngoreksi. Kalau misalnya saya koreksi, saya akan kasih note. Ini kayaknya harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Cuma di mata kuliah ini nggak ada yang salahnya, nggak ada yang benar juga. Jadi silakan kalian misalnya mau konsultasi ya silakan aja, free aja. Asal saya bisa jawab, saya bakal jawab. Kalau misalnya saya jawab di WhatsApp itu agak lama, itu tolong walaupun saya online itu karena saya tiap hari komputer itu selalu nyala, web WhatsApp itu selalu nyala, jadi online terus. Jadi jangan salahkan kalau misalnya online tapi nggak dibalas, itu bukan berarti saya udah baca, tapi memang ini web WhatsApp web gitu. Karena saya kan tiap hari jualan, komputer ini kan pasti hidup, jadi online semacam itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Belum ya. Oke. Izin tanya Pak. Oh ya, oke Mas, silakan. Mas Muhammad Arif. Jadi tugasnya yang ini itu harus berkesinambungan sama tugas yang kemarin ya, Pak? Atau harus itu? Jadi bagi anak-anak UM yang sudah memutuskan usahanya apa, ya kalian stuck di situ aja. Maksud saya adalah ya go with the flow sama tugas itu tadi. Jadi kalau misalnya tugasnya itu udah bikin baju A, ya udah sampai akhir perkuliahan ini ya pakai itu aja seperti itu. Yang jelas kalian di sini mungkin harus kayak semacam mantepin aja konsepnya. Kalau misalnya dari awal tadi bajunya itu A, terus ketika kalian baca pertanyaan-pertanyaan tadi itu kayaknya tapi saya pikir-pikir baju A ini kok nggak ada permintaan ya kayaknya. Maksud saya adalah ketika saya bikin ini takutnya nanti itu nggak ada yang beli gini-gini, otomatis kalian baju A itu harus kamu renovasi atau inovasi sedikit ya. Jadi kayak semacam baju A dengan tambahan BCD semacam itu. Jadi kayak dirubah sedikit lah, nggak rubah semuanya tapi rubah konsepnya misalnya seperti itu. Jadi silakan Mas Arif nanti mungkin bisa bikin sesuatu yang sama seperti yang kamu tulis kemarin aja. Jadi nggak berubah-ubah. Soalnya tugasnya itu nanti berurutan ya. Jadi maksudnya adalah ketika kalian udah nentuin produknya apa, nanti next bikin proposalnya itu ya wes nggak bikin produk baru tapi nerusin dari yang pertama kayak gitu. Nanti akan susah sendiri kalau misalnya harus bikin produk-produk yang benar-benar baru lagi. Gitu ya Mas Arif. Baik Pak, makasih Pak. Ya, yang lain silakan, ada yang nanya? Nggak ada? Pak, oh ya, Zaki. Kayak PKM nggak apa-apa? Produknya sama kayak PKM nggak apa-apa, apa enggak? Nah semacam nggak apa-apa sebenarnya Mas Zaki. Cuma kalau misalnya kalau mau pakai produk PKM itu sendiri kan kemarin ada 5 orang ya kalau yang ada di situ. Nah 5 orang itu jangan sampai 5 orang akhirnya pakai PKM itu juga semua. Jadi kalau bisa ya beda-beda seperti itu. Kalau misalnya Mas Zaki itu nanti mau
adopsi produk yang ada di PKM itu nggak apa-apa, tapi yang lainnya mungkin harus kayak berkorban untuk bikin produk yang baru seperti itu. Atau ya mungkin sama tapi beda. Mungkin apanya lagi kasih inovasi yang lain misalnya seperti itu. Ya. Gitu Mas Ziki. Ya, terima kasih. Terus ada yang lain? Jadi ini produk Pak ya, bukan jasa? Produk atau jasa, bebas Mbak Anif Lalfi. Nah, produk atau jasa bebas. Kalau misalnya Mbak Anif Lalfi, ya, itu saya namanya ya. Panggilannya apa ini? Ani? Alvina itu Pak. Itu bahasa Malang Pak. Hah? Alvina. Ya Allah, oh alah gitu ya, ya Allah. Baiklah, oke. Anak zaman sekarang ya. Jasa boleh Mbak Alvina. Jadi kalau misalnya Mbak Alvina itu mau bikin jasa desain karikatur untuk pre-wed misalnya semacam itu, atau mungkin jasa make up artis gini, jasa bikin embroidery bertemakan bohemian gini. Ya, boleh aja seperti itu kalau misalnya. Tapi bisa juga produk dan jasa. Misalnya Mbak Alvina ini dia bikin usaha print ya, digital printing. Ini kan semua nggak harus kalian lakukan secara real ya. Maksudnya adalah kalian nggak usah takut sebenarnya mau bikin usaha apa terus duitnya nggak ada, itu jangan takut sebenarnya. Jadi ya kalian bisa bikin usaha yang nggak langsung gede juga, tapi jangan mikirin duit dulu karena ini kan nggak harus kalian realisasikan. Cuma misal saya bisa kasih contoh aja, misalnya kalian bikin produk, misalnya usaha baju fashion tadi ya, usaha baju kantoran misalnya semacam itu ya, nggak sesimpel itu sih, cuma maksudnya saya bisa bilang usaha baju kantoran. Terus jasa misalnya usaha cuci sepatu dengan, tapi yang harus ada hubungannya sama desain ya, jadi mungkin cuci sepatu gini untuk anak apa, jadi kalau bisa ya harus ada hubungannya sama desain. Jadi kalaupun jasa ya jasa yang berhubungan sama desain, misalnya tadi kayak karikatur, terus knitting, atau mungkin designing tadi, bikin logo atau apapun semacam itu, terserah. Jadi itu bisa ada hubungan sama desain. Tapi Mbak Alvina ini bisa juga bikin produk plus jasa. Misalnya kayak saya bikin digital printing Pak. Saya menawarkan jasa desainnya, tapi saya juga ngeprint di situ. Ketika orang ngeprint, otomatis mereka pulang bawa printingnya, bawa kertas yang udah di print. Berarti kan itu produknya. Tapi jasanya juga saya jual, jasa desainnya seperti itu. Jadi boleh kombinasi dua-duanya, boleh salah satu aja. Gitu. Jadi gini, kalau mau semisal ganti konsep, kan di deadline diisi Pejar itu malam ini Pak ya, apa nggak apa-apa telat ngumpulin gitu Pak, kalau mau ganti konsep? Nggak apa-apa wes. Ini anak Indonesia kan juga sebenarnya semua belum. Nggak apa wes, telat nggak apa. Yang penting ngumpulin aja. Pak, saya mau nanya. Tania. Kalau misalnya udah ngumpul, terus... dosen dah? Kenapa? Bukan dosen, bukan. Terus saya mau nanya, kalau misalnya udah ngumpul, terus saya bisa berubah pikiran gitu, itu gimana ya? Kayak saya harus ngumpulin lagi atau bagaimana? Oke, jadi ini saya kasih tenggat waktu aja ya, karena ini kan kalian sekarang gabung sama anak UNESA, sedangkan anak UNESA juga belum kayak ngeflorin kira-kira dia itu pengen apa semacam itu. Silakan Mbak Kania, misalnya kamu punya bisnis terus pengen ganti, silakan bisa di-update aja di si Pejar. Mau ngumpulinnya telat juga nggak ada masalah sama sekali. Sebenarnya kuliah ini gampang banget kok. Jadi di perkuliahan ini tuh saya orangnya murah hati banget sebenarnya. Jadi ketika kalian ikut perkuliahan, masuk terus tugas ngumpul, nggak pernah kayak nggak ngumpul tugas semacam itu, insya Allah lulus saja. Tapi ya itu tadi, untuk dapat A plus amin atau apapun yang nilainya bagus, otomatis kalian harus perlu effort. Cuma intinya adalah untuk lulus dari perkuliahan ini gampang sekali sebenarnya. Jadi ketika kalian ngumpulin tugas itu aja, semua ngumpulin tugas itu udah pasti lulus. Jadi kalau misalnya Mbak Kania tadi mau telat juga nggak ada masalah sebenarnya. Karena kebanyakan, ya tapi ini jangan kalian jadikan acuan ya. Jadi kalau misalnya saya bilang kebanyakan saya itu ngoreksinya itu di pertengahan semester atau akhir semester. Jadi walaupun ini tugasnya itu akhirnya malam ini, mungkin besok bisa ngumpulin, lusa bisa ngumpulin, tapi saya akan ngoreksinya itu biasanya di pertengahan semester atau akhir semester nanti. Dan saya nggak akan kayak terlalu banyak ngoreksi masalah telat, gitu enggak sih, lebih ke isinya aja, isi dalamnya tugas itu tadi gitu.
Itu ya Mbak Kania. Tak kira dosen nih, kan ada bukannya namanya. Bukan ya? Bukan, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain mau nanya? Saya Pak. Oke, Mas Ari. Pak. Yang udah ngumpulin di Sebecar boleh ditarik ulang nggak Pak? Boleh. Tadi kan ada yang nanya, boleh ditarik ulang sembari nunggu anak UNESA ini juga lagi mantepin ide bisnis awalnya. Jadi silahkan untuk anak UM yang sudah ngumpulin di Sebecar, bisa beri tarik ulang atau mau upload lagi, ditindas lagi atau seperti itu bisa juga. Silahkan. Anak UNESA kan juga semuanya belum ngumpulin seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya Pak mau nanya. Atur ya. Tadi bentar, itu ya mau lanjutin yang kumpul ulang, saya cek di Sebecar, sebenarnya ada pilihan buat ngumpul ulang atau diedit Pak. Oh, enggak ada dah? Nggak ada Pak. Iya Pak. Masa? Enggak ada. Jadi lah mesti kumpul ya, mesti kumpul. Nah, ya, saya mau nanya Pak. Kan tadi harus ada membandingkan usaha dengan usaha dari perusahaan yang lain ya Pak, yang 3 itu Pak. Misalnya kalau usahanya usaha kecil, seperti contohnya tadi yang karikatur, itu kan kayaknya perusahaan itu nggak ada bikin usaha gitu. Jadi untuk membandingkannya mungkin ke orang lain saja itu gimana Pak? Nah, kalau ini berlaku juga untuk usaha yang benar-benar baru ya. Kalau misalnya usaha ini kayak sebelumnya nggak ada Pak usaha yang bikin kayak gini. Kamu bisa bandingin aja sama usaha-usaha yang sedikit mirip gitu ya. Maksudnya kayak nggak harus punya ladang yang sama, tapi punya konsep yang sama. Jadi kayak kamu cari kira-kira, oh mungkin produknya benar-benar beda Pak, tapi kalau saya pikir karena usaha di saya itu nggak pernah ada, masih belum ada pesaingnya, saya cari aja usaha-usaha yang mungkin cara pemasarannya sama, atau mungkin media pemasarannya sama, atau mungkin target marketnya sama. Oh, itu tadi Pak, karena usaha saya ini benar-benar baru, ya saya susah nyari perusahaan yang sama gitu. Maksud saya adalah belum ada Pak yang bikin seperti ini. Ya wes lah, kamu cari kira-kira perusahaan yang mirip aja. Mungkin mirip customer-nya mirip, atau mungkin target market, ya itu tadi target market customer-nya mirip, atau mungkin jangkauan pasarnya mirip, cara pemasarannya mirip, semacam itu. Cari kira-kira mendekati lah. Gitu. Jadi nggak harus benar-benar. Soalnya kan ada benar-benar produk yang memang dari awal itu udah kayak baru banget nih. Namanya produk inovasi, berarti kan belum ada pesaingnya karena dia doang yang jualan. Itu Mas Fatut. Coba digali dulu. Nah, iya. Untuk jadi yang dibandingkan tuh harus perusahaan resmi gitu, formal, atau mungkin pribadi, usaha pribadi gitu, boleh Pak? Ya ini sih, kalau bisa semirip mungkin sama punyamu. Jadi misalnya kamu itu kan nantinya bisa meng-arrange ya, kayak usahamu itu skalanya seperti apa. Misalnya kayak UKM, ya kamu mungkin bisa bandingin itu sama UKM daripada bandingin itu sama Unilever misalnya semacam itu. Tapi kalau memang di sekitar-sekitar sini yang UKM itu kayaknya nggak ada Pak, tapi adanya itu yang kayak sekelas udah internasional semacam itu, ya nggak apa-apa. Jadi sebisa mungkin cari yang terdekat dulu, tapi kalau misalnya tidak bisa, ya kamu bisa cari yang agak jauh sedikit. Nggak apa-apa sih. Oh iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke. Ada lagi? Saya Pak. Ya, Rusdi. Ya, untuk yang UNESA berarti tugasnya yang PKMI itu dulu, terus lanjutannya ke tugas ini ya Pak, yang soal tadi. Enggak. Beda Pak? Enggak. Tugas ini tetap minggu depan harus kumpulin sama UNESA juga. Jadi UNESA itu tetap ikut kuliah reguler seperti ini, sama kayak anak UM juga. Tapi UNESA itu punya kewajiban yang lain adalah bikin PKMI. Jadi memang UNESA ini agak sedikit double progress ya, double work semacam itu. Saya sebenarnya nggak akan ngoreksi proposal PKMI kalian, karena yang sebenarnya PKMI kan ini dari Bu Nanda ya, Bu Nanda Megumi, Bu Nanda Anggali itu sendiri. Jadi saya cuma sekedar ngasih mentoring ketika kalian itu nanti butuh pertanyaan atau apapun, silakan kita bisa adain 2 sesi spesial seperti itu yang nggak ada anak UM-nya untuk bahas PKM itu sendiri. Tapi tugas harian atau tugas mingguan dari perkuliahan ini harus tetap ada seperti itu. Oke, berarti kita nentuin mau bikin produk atau jasa apa dulu ya Pak? Betul. Ya, sambil saya kasih soalnya, linknya, drive-nya besok. Sementara malam ini kalian bisa istirahat sambil membayangkan lah kira-kira apa. Sama untuk anak UM juga, untuk tugasnya ini kan saya belum kasih ke Sebejar. Untuk tugas yang kemarin mungkin saya due date-nya saya tambahin aja, jadi nggak malam ini, jadi nanti bisa kalian edit sendiri. Jadi kalau misalnya mau ganti, kalau yang di Sebejar seperti itu.
Sambil tugas yang Oh, iya, selanjutnya Pak. besok saya kasih lagi. Besok ya, bukan malam ini ya. Karena malam ini saya apa namanya agak udah capek. Gitu. Oke, itu ya. Ada lagi? Iya Pak, ini misal ini kan individu ya Pak untuk tugas yang reguler ini. Misal ide usahanya atau jasanya itu sama kayak PKMI untuk yang Hunesa itu nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Jadi ini sama halnya kayak yang di UM kan kemarin bikin PKM. PKM sama PKM itu beda ya. Jadi bisa digarisbawahi di sini. Jadi kalau misalnya Mas Rusidi ini kan kamu bikin PKMI itu kan kelompok ya. Terus bikin yang tugas individu di mata kuliah ini, bikin tugas buat mata kuliah ini kan individu. Jadi nanti kamu bisa bedain, bisa samain juga. Sama seperti anak UM tadi. Kalau misalnya bikin PKM kemarin kan dia satu kelompok 5 orang. Nah, untuk dibawa ke mata kuliah ini itu 1 orang per usaha, nah semacam itu. Jadi bisa Mas Rusidi itu bisa sama kayak produk PKMI-nya, bisa juga beda. Kalau misalnya sama, ya usahakan kelompok yang lain tuh ketika nyerahin tugas di mata kuliah ini jangan sampai sama. Sama itu sama satu kelompok di PKMI-nya doang, tapi di mata kuliah ini nggak sama gitu. Itu ya, paham ya? PKMI kamu bikin roti misalnya, anggotanya A, B, C, D, E, 5 orang. Di mata kuliah ini kamu bisa bikin roti juga Mas Rusidi. Tapi yang B, C, D, E jangan bikin roti juga. Gitu. Atau kamu mau beda juga nggak apa-apa. Misalnya yang B bikin roti, terus A, C, D, A, C, D, E itu bikin yang lain semacam itu. Jadi boleh sama di PKMI-nya, tapi di mata kuliah ini jangan sama. Gitu. Paham ya? Iya Pak, jadi PKMI nanti kita bikin kelompok sendiri ya Pak? Betul, jadi PKMI kelompok, untuk mata kuliah ini individu. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih. Iya. Ada yang lain? Berapa orang Pak? Berapa orang Pak? PKMI dah? Iya. Nah itu aku nggak ngerti. Kayaknya 5 orang deh. Coba kamu bisa tanya Bu Nami atau Bu Kanya atau Pak Mas Yudi nggak ngerti kok ya. Bu Nami aja kan punya apa namanya panduannya. Saya sebenarnya dikasih, tapi saya belum baca karena masih hari ini. Jadi makanya saya tadi tanya apakah anak Unesa itu udah ada contohnya. Kalau PKM saya banyak, tapi kalau PMW atau PKM ini saya kurang isinya sebenarnya mirip ya. Cuma ya lebih baik kita tahu lah sakleknya seperti apa. Makanya kamu nanti bisa tanya ke Bu Nami, kira-kira satu kelompok itu berapa orang. Kalau misalnya Bu Nami punya contoh, silahkan nanti sekalian minta. Itu ya. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas Rusidi. Ada yang lain? Oke, nggak ada ya? Oke. Lapar, makan dulu habis ini. Terima kasih banyak atas apa namanya kehadirannya di perkuliahan malam hari ini. Saya rasa cukup aktif juga kalian, saya suka. Walaupun mungkin saya tidak tahu wajahnya seperti apa dan kalian sedang apa, mendengarkan atau tidak, it's okay, terserah kalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama ataupun berbeda. Silakan nanti bisa dikoordinasikan lagi sama ketua kelasnya seperti yang saya bilang tadi. Oke. Demikian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.